Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kebangkitan salah satu kesatria Undead yang kemudian menghabisi orang-orang yang mengganggu istirahatnya. Setelah dia berteman dengan Shihao, lalu membantu Shihao untuk menghabisi musuh-musuhnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Orang-orang asing ini berbicara dengan tenang, mendiskusikan rahasia-rahasia ini. Shihao mendengar semuanya dengan jelas, merasa sangat terkejut, merasa seperti sebuah pintu sekarang muncul di hadapannya. Di masa depan, dia pasti harus menghadapi apa yang ada di balik pintu ini. Tiba-tiba, gelombang kabut gelap melonjak. Makhluk di dalam peti mati tembaga compang-camping itu duduk, sayap-sayap yang membusuk terbuka, menutupi langit dan bumi. Matanya tiba-tiba terbuka, melepaskan dua garis cahaya perak. Tempat itu gelap gulita seperti tinta, hanya garis besarnya yang menakutkan yang muncul. Itu berdiri dari tanah, sepasang mata perak sedingin es juga terlihat, melihat ke arah ini. Tidak bagus, ia memiliki kesadaran. Itu adalah Undead Knight, bukan zombie biasa. Cepat dan lari. Makhluk asing itu biasanya sangat arogan, tetapi ketika dihadapkan dengan mayat kuno yang aneh ini, mereka masih ketakutan sampai-sampai mereka tidak berani menghadapinya, langsung berlari menyelamatkan diri. Itu karena jarang ada ksatria mayat hidup yang digali dari wilayah pemakaman kuno. Itu adalah makhluk hidup, atau mungkin mayat hidup. Mereka memiliki kekuatan pemecah dunia, kecuali makhluk tertinggi mengambil tindakan, mereka tak terbendung. Sayap busuk bergerak, membelah langit dan bumi. Kekuatan ksatria Undead ini terlalu besar, tak terbayangkan, bahkan lebih tangguh daripada seorang kultivator hebat self-release realm. Bagi generasi muda, itu terlalu mematikan. Tidak mungkin mereka bisa menentang ini. Para kultivator asing berbalik dan berlari. Ksatria Undead tidak bisa berhadapan langsung, begitu mereka dikejutkan dan menerobos bumi, itu pasti akan melepaskan pembantaian besar-besaran, menebas semua yang mengganggu istirahatnya. Ekspresi mereka memucat, melarikan diri untuk hidup mereka. Itu karena pada saat ini, mereka semua mengingat legenda yang berhubungan dengan ksatria mayat hidup itu. Di masa lalu, 3 klan raja yang hebat semuanya musnah karena seorang ksatria mayat hidup. Seberapa menakutkan masalah itu? Bahkan nenek moyang lama dari 3 klan benar-benar dibantai, tidak ada satu orang pun yang selamat. Segera ada anak-anak muda yang terbunuh, dicengkeram dengan tangan besar yang membusuk, dihancurkan menjadi pasta daging, tidak ada ruang untuk pembalasan sama sekali. Kemudian, tangisan sengsara terdengar terus-menerus, segera, 7 atau 8 orang kuat terbunuh, semua ini berakhir dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil satu napas. Lari! Yang lain berteriak, berhamburan dan bergegas ke segala arah. Ada banyak orang, semuanya berhamburan. Mata ksatria mayat hidup ini berwarna putih keperakan, sangat dingin. Dia mengambil langkah keluar, mengejar mereka. Shihao juga pergi secara diam-diam, tetapi sebelum pergi, dia meraih makhluk asing, dan kemudian dengan cepat pergi ke kejauhan. Bicaralah, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang ksatria mayat hidup. Ketika dia mencapai tempat yang tenang, Shihao berkata dengan dingin. Kulit anak muda asing itu cukup keras. Meskipun dia berlari untuk hidupnya, sangat ketakutan, ketika Shihao meraihnya, dia malah menjadi tenang, tidak mau berbicara. Hanya saja, perjuangannya tidak ada artinya. Shihao ingin mencari jiwanya, tidak ragu-ragu untuk membayar biayanya. Dia menginginkan rahasia itu. Aku akan bicara. Dia menyerah. Apa? Shutuo sebelumnya bertarung dengan seorang ksatria Undead. Shihao benar-benar terkejut. Setelah memusnahkan 3 ras raja, ia melawan Shutuo. Seberapa menakutkan ksatria mayat hidup itu? Ini adalah pertama kalinya Shihao mendengar tentang ksatria mayat hidup. Dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa dia akan melihat semuanya sendiri suatu hari nanti. Ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam wilayah pemakaman kuno. Kalau tidak, Shutuo, Anlan, mengapa mereka harus bersikeras melanjutkan eksplorasi? Pasti ada hal-hal yang menggerakkan mereka. Setelah waktu yang lama berlalu, tangisan menyedihkan terdengar lagi dan lagi dari kejauhan. Anak-anak muda itu dikejar, kebanyakan dari mereka tidak dapat melarikan diri dari bencana. Tiba-tiba, bulu halus Shihao berdiri, tiba-tiba berbalik, melihat ke arah itu. Kabut hitam menyelimuti udara. Makhluk Undead itu memiliki sayap busuk di punggungnya, diam-diam muncul di sini, berdiri tidak jauh darinya, sedingin es dan dingin, energi kematian menyebar dari tubuhnya. Secepat ini terlalu aneh. Shihao terkejut. Adapun kultivator asing di depannya, ekspresinya lama memucat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap ke depan. Shihao menghela nafas. Benar-benar ada terlalu banyak bahaya di pegunungan pengobatan ilahi kali ini, situasi berbahaya terus muncul. Tempat berbahaya tidak semudah itu dimasuki. Dia tidak punya pilihan. Dia mengeluarkan inti pedang abadi, menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri, menghadapi ksatria mayat hidup itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Ketika ksatria mayat hidup melihat inti pedang ini, pupilnya menyempit menjadi dua celah putih keperakan, tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian dia benar-benar berlutut, membungkuk di depan inti pedang ini. Shi Hao terkejut. Dia berdiri di sana, benar-benar terpana. Hal semacam ini benar-benar terjadi. Itu membungkuk. Asal-usul seperti apa yang dimiliki inti pedang ini? Ksatria mayat hidup itu aneh, misterius, kuat, makhluk yang bahkan akan membuat makhluk asing menggigil ketakutan, membuat ekspresi mereka berubah. Hari ini, seorang ksatria mayat hidup yang kuat terganggu, namun pada akhirnya, sebenarnya ada tampilan seperti ini. Sosoknya gagah berani, setinggi Zhang, di punggungnya sepasang sayap busuk besar. Kabut hitam pekat melonjak, seolah-olah dewa iblis keluar dari neraka. Tanpa ragu, ksatria mayat hidup ini sangat kuat, pupil peraknya seperti pedang, membuat daging seseorang merasakan sakit bahkan dari jauh, seolah-olah akan terbelah. Tawanan Shi Hao, ekspresi kultivator muda asing memucat, tidak memiliki semua warna. Dia benar-benar takut kaku. Segera setelah itu, di matanya, Shi Hao menjadi Raja Iblis. Bahkan seorang ksatria mayat hidup membungkuk di hadapannya, ini benar-benar bertentangan dengan semua alasan. Bulu-bulu halusnya langsung berdiri. Itu karena dia dilempar ke tanah oleh Shi Hao, sudut pandangnya berbeda. Dia tidak tahu bahwa apa yang disujud oleh ksatria mayat hidup itu adalah inti pedang, dia juga tidak berpikir bahwa inti pedang yang tampak biasa itu memiliki jenis sejarah khusus. Apa yang dia lihat adalah Shi Hao dengan tenang berdiri di sana, menghadap ke ksatria mayat hidup, membiarkannya sujud. Sementara itu, dia sendiri tetap sangat pendiam, dan sangat arogan, bahkan tidak bergerak sama sekali. Pada kenyataannya, tubuh Shi Hao kaku, tidak pernah mengharapkan hasil ini, jadi dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tiba-tiba, pikirannya bergetar, merasakan gelombang dingin dan energi pembunuh. Dia segera menggerakkan pedang di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Itu karena setelah ksatria mayat hidup ini membungkuk, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Shi Hao. Mata perak itu terlalu terang, agak tajam. Selain itu, ada gelombang energi pembunuh yang merasuki udara. Angin kencang meraung, kabut hitam meluap ke langit. Ksatria mayat hidup ini langsung mengulurkan tangan besarnya yang hitam pekat seperti tinta, meraih ke depan, dengan tegas bertindak melawan Shi Hao. Rasa hormat yang ditunjukkannya pada inti pedang adalah masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun menghormati inti pedang, itu tidak merasakan apa-apa untuk Shi Hao, sebenarnya ingin langsung membunuhnya. Shi Hao mengacungkan inti pedang, apalagi dengan cepat mundur. Dia tidak pernah berharap banyak sejak awal, dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk melarikan diri. Berharap seorang ksatria undead legendaris untuk sujud di hadapannya tidaklah realistis. Tawanan di tanah bahkan tidak punya waktu untuk menyadari apa yang sedang terjadi sebelum dia langsung dihancurkan oleh tangan hitam besar itu, berubah menjadi pasta berdarah. Kematiannya benar-benar menyedihkan, membingungkan sampai akhir. Shi Hao mengacungkan pedang, menghentikan tangan besar itu. Dia akan habis-habisan melawannya. Tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada banyak harapan, dia masih ingin berjuang sampai akhir. Jelas bahwa ksatria undead merasa sangat menghormati inti pedang di tangannya, membawa semacam ketakutan bawaan, sebenarnya tidak berani menyentuhnya. Itu mulai mundur. Ini membuatnya cukup berkonflik. Ia ingin membunuh Shi Hao yang memegang pedang, ekspresinya rumit. Pupil peraknya berkedip-kedip dengan pancaran aneh. Mau dagu kan? Itu membuka mulutnya, mengucapkan serangkaian kata yang sulit dimengerti. Itu terlalu kuno, sama sekali tidak mungkin untuk dibedakan. Shi Hao tidak tahu dari era apa bahasa ini berasal. Shi Hao juga bisa dianggap sebagai seseorang dengan pengalaman yang luas, memahami banyak bahasa, sampai-sampai dia bisa berbicara sedikit bahasa asing. Namun, saat ini, dia tercengang, tidak dapat memahami apapun. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa akan aneh jika dia memahaminya. Para ksatria mayat hidup terlalu kuno, bahkan Anlan dan Shutuo perlu menggali mereka, asal-usul mereka lebih jauh ke belakang daripada keberadaan abadi ini, tidak mungkin untuk memverifikasi makhluk era apa mereka. Kemudian, ruang di antara alis ksatria mayat hidup berkedip dengan cahaya, menyebar, membentuk riak kabur, melepaskan kesadaran ilahi yang aneh. Kali ini, Shi Hao akhirnya samar-samar memahami niatnya melalui kehendak ilahi. Itu menanyakan bagaimana pedang ini muncul di tangannya, agar dia bergegas dan berbicara. Alasan mengapa itu kabur adalah karena kekuatan kesadaran ilahi berbeda, kekurangan energi kehidupan, malah membawa kekuatan dunia bawah yang berat. Itu bentrok dengan indera ilahi Shi Hao, keduanya tidak cocok. Shi Hao tetap waspada, menangkap seutas wasiat pihak lain, setelah secara kasar memahami artinya, dia dengan cepat mundur karena takut roh primordialnya terkorosi. Mo dagu kan ahimo. Suara ksatria mayat hidup itu berubah dingin, dengan keras mencaci maki. Pada saat ini, Shi Hao terlalu banyak berpikir. Ini bukan zombie, juga bukan mayat kuno yang normal, tidak sesederhana hanya mendapatkan perasaan setelah kematian.
Itu karena itu benar-benar memiliki ingatan, memiliki keinginannya sendiri. Ksatria Undead mungkin adalah spesies misterius, kuat, dan tidak dikenal. Mereka tetap terkubur di bawah tanah sepanjang tahun, menunggu waktu mereka, tidak mau dengan mudah dibangunkan. Pasti ada rahasia besar yang mengejutkan dunia. Tentu saja, ini bukan hanya kecurigaan yang Shi Hao kembangkan sendiri, banyak dari ini adalah hal-hal yang dikatakan tawanan kepadanya, dugaan keberadaan abadi asing. Ksatria mayat hidup itu dingin. Itu tidak menjawab pertanyaan Shi Hao sama sekali, hanya ingin memahami beberapa hal dari Shi Hao. Cakar hitam besar itu menampar lagi, sangat menakutkan. Wilayah pegunungan runtuh, Shi Hao batuk seteguk besar darah. Ini hanya beberapa efek samping, namun dia menghindari serangan frontal. Kali ini, dia mengangkat inti pedang, meretas ke depan. Ksatria Undead itu terkejut dan ketakutan, mengepalkan giginya dengan kejam, benar-benar langsung meraih ke depan. Shi Hao agak bingung. Sisi lain jelas sangat kuat, jadi mengapa dia sangat takut pada inti pedang ini? Kekosongan bergetar, inti pedang bergetar lembut, melepaskan kecemerlangan yang aneh. Segera setelah itu, Shi Hao akhirnya mengerti mengapa ksatria mayat hidup itu sangat ketakutan. Itu mulai bergetar di tempat, terus mundur, tidak berani mendekati pedang kuno ini. Di bawah tekanan kuat, terutama di bawah stimulasi unik dari ksatria mayat hidup, inti pedang bersinar, menjadi gemerlap seperti pelangi, memotong tempat ini. Inti pedang ini benar-benar meletus, melepaskan kekuatan suci yang kuat. Hujan besar cahaya tersebar, cahaya pedang cemerlang mengejutkan supranatural, menghancurkan matahari surgawi. Itu terlalu gemerlap dan mempesona, suci dan tanpa cacat seperti cahaya kenaikan. Di bawah adegan mistis ini, ada rahasia lain, tepatnya alasan mengapa ksatria mayat hidup itu sangat ketakutan. Ada satu kuburan kuno biasa-biasa saja yang terbelah, di dalamnya ada peti mati tembaga. Itu adalah satu-satunya yang tidak basah kuyup atau didekati oleh darah. Sementara itu, makhluk berbentuk manusia duduk di atas peti mati tembaga. Sebuah tangan memegang lututnya, kepalanya dimiringkan, menatap ke arah matahari terbenam yang diwarnai darah, tubuh tak bergerak. Adegan ini cukup kabur, sangat tidak jelas, sulit bagi Shi Hao untuk melihatnya dengan jelas tidak peduli bagaimana dia mencoba. Namun, adegan ini benar-benar mengejutkan, membuat Shi Hao tercengang, memberinya sedikit perasaan khawatir, merasa ketakutan. Orang harus memahami bahwa adegan ini tepat di bawah adegan kenaikan abadi, semua itu tercermin oleh inti pedang abadi yang diciptakan olehnya. Inti pedang tunggal, dua jenis jejak, dua adegan. Ini adalah pertama kalinya ini muncul, disaksikan oleh Shi Hao. Di atas, hujan cahaya terkonsentrasi, sangat ilahi dengan makhluk berbentuk manusia naik. Di bawah, wilayah pemakaman membentang terus-menerus, darah mengalir. Sebuah peti mati tembaga diletakkan di atas gundukan pemakaman, sesosok makhluk duduk di atasnya. Tidak jauh dari sana, ksatria mayat hidup itu dalam ketakutan yang luar biasa, tentu saja dalam ketakutan terhadap makhluk yang duduk di peti mati tembaga di wilayah pemakaman di bawah matahari terbenam yang diwarnai darah. Mengapa berakhir seperti ini? Dalam kesadaran Shi Hao, inti pedang abadi adalah suci, juga memiliki jenis kekuatan ofensif. Itu adalah inti kasar dari artefak berharga yang abadi. Namun sekarang, itu benar-benar mengungkapkan jenis adegan ini. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Sebenarnya ada adegan di bawah kenaikan suci ini. Shi Hao terkejut. Dia menatap inti pedang di tangannya dengan hati-hati, tentu saja, ada beberapa jejak kabur di atasnya, pemandangan wilayah pemakaman. Saat ini, karena inti pedang bergetar ringan sehingga dua adegan ini muncul. Dia menyadari bahwa inti pedang ini jauh lebih misterius daripada yang dia pikirkan, bahkan lebih kuno. Ketika dia berada di 3000 provinsi, ada beberapa orang yang percaya bahwa itu adalah artefak berharga yang terbentuk secara alami, karena penemuan paling awal adalah dari dalam batu di dalam tambang kuno. Pemilik masa lalunya semua menemui akhir yang menyedihkan. Pedang ini sangat tidak menguntungkan. Sementara itu, di 9 surga di atas, ada beberapa individu yang telah memeriksanya sebelumnya, merasa seolah-olah itu adalah pedang Raja Abadi yang sangat familiar. Apalagi di luar negeri, ada juga pakar yang mengakuinya. Ketika dia memperebutkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, bertemu dengan He Wushuang, dia telah menyatakan bahwa inti pedang ini sama kunonya dengan pot peleburan abadi. Pada saat yang sama, He Wushuang sebelumnya meremehkan pedang ini, menyatakan bahwa tidak peduli seberapa menentang surga, pedang itu terbuat dari potongan yang berbeda. Namun, sekarang, sepertinya mereka semua salah. Tingkat misteri inti pedang ini tidak terbayangkan, jauh lebih dari yang diperkirakan siapapun, asal-usulnya luar biasa hebat. Itu karena melibatkan wilayah pemakaman kuno, ksatria mayat hidup ini mengenalinya. Seseorang harus memahami bahwa ksatria Undead bukan milik era yang hebat ini, bahkan Shutuo dan Anlan menggali wilayah pemakaman, percaya bahwa mereka terlalu kuno. Mereka merasa bahwa mereka perlu menggali tanah kuno untuk memahami mereka sepenuhnya.
Shi Hao yakin bahwa inti pedang ini kemungkinan besar ada di beberapa era besar, bahwa ia memiliki sejarah yang tak terbayangkan. Saat ini, inti pedang bergerak. Di atas adalah adegan kenaikan abadi, di bawah adegan tanah pemakaman yang menakutkan. Itu terlalu mengejutkan. Ksatria Undead itu mundur. Itu takut pada makhluk yang duduk di peti mati tembaga. Ternyata seperti ini. Shi Hao mengerti sekarang. Inti pedang ini sangat terkait dengan wilayah pemakaman kuno. Ksatria Undead telah melihatnya sebelumnya, dan dia takut akan hal itu. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, makhluk yang terhubung dengan inti pedang ini kemungkinan besar telah lama menghilang dari dunia ini, namun masih memberikan kesan yang tak terlupakan pada Ksatria Undead ini. Saat ini, Ksatria mayat hidup itu benar-benar saleh, sangat hormat, membungkuk di depan inti pedang. Lebih tepatnya, itu membungkuk di depan sosok manusia di peti mati tembaga. Siapa itu? Apa latar belakang yang dimilikinya saat itu? Kenapa dia bisa memiliki kekuatan seperti ini, masih bisa mengintimidasi Ksatria Undead? 2MAK Adhuo, Ksatria Undead itu membenturkan kepalanya ke tanah beberapa kali, akhirnya tidak berdiri, berdoa di sana, tidak tahu apa yang dikatakannya. Pada akhirnya, itu benar-benar mengungkapkan rasa takut dan hormat yang besar, seolah-olah itu membungkuk di hadapan seorang kaisar. Itu berbalik untuk melihat Shi Hao, mengungkapkan sedikit kesadaran, mengungkapkan beberapa jenis niat. Kali ini, sulit untuk tenang, tidak menyerang atau mengungkapkan kekejaman apapun. Namun, ketika melihat Shi Hao, itu juga tidak mengungkapkan niat baik, seolah-olah sedang melihat pohon mati, batu, tidak memperlakukannya seperti makhluk hidup normal sama sekali. Shi Hao mengerti niatnya. Karena inti pedang tidak menghancurkannya, itu untuk sementara mengakuinya, membiarkannya. Hal-hal berakhir begitu saja? Shi Hao tercengang. Ksatria Undead ini kejam, para ahli asing ditampar sampai mati semudah memukul lalat. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus bertarung sampai mati, bahwa itu tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati, namun pada akhirnya, dia berhasil melewatinya begitu saja. Setelah berpikir sebentar, Shi Hao merasakan semacam rasa dingin yang suram dari punggung bawahnya, gelombang niat dingin berkumpul di dalam dirinya. Itu karena meskipun ksatria mayat hidup ini tidak banyak bicara, itu terlalu menakutkan. Menurut niatnya, lebih normal jika inti pedang ini membunuh Shi Hao? Itu benar-benar percaya bahwa ini hanya keheningan sementara. Menurut apa yang dikatakannya, inti pedang ini seharusnya sangat kejam, sehingga semua yang memegangnya akan mati. Shi Hao benar-benar bingung apa yang harus dilakukan dengan inti pedang ini. Haruskah dia membuangnya atau terus menyimpannya di sisinya? Hal ini pasti tidak menguntungkan. Dia memikirkan kembali makhluk-makhluk yang sebelumnya mendapatkan inti pedang ini, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik, terutama pemilik terakhirnya, Raja Lima Mahkota. Pada akhirnya, dia meninggal dengan kematian yang menyedihkan, menjadi mayat hidup, muncul di kapal kuno hitam yang berlumuran darah itu. Setelah berbicara, ksatria mayat hidup ini berbalik dan pergi, tidak membuang waktu. Hei, kamu mau kemana? Shi Hao terkejut. Itu pergi begitu saja, membuatnya lengah. Baru saja, mereka masih bertarung sampai mati, namun pada akhirnya, itu berakhir dengan damai. Aku akan pergi kemana aku harus. Ini adalah jawaban yang sangat sederhana. Itu tidak berhenti, kiprahnya lambat, membawa kabut hitam tebal saat menuju ke kejauhan. Itu berakhir begitu saja? Shi Hao membelai inti pedang. Pada saat ini, inti pedang telah lama tenang, terlepas dari apakah itu cahaya ascension atau peti mati tembaga daerah pemakaman yang berlumuran darah dan makhluk humanoid yang duduk di atasnya, mereka semua menghilang. Tunggu. Shi Hao tiba-tiba berkata. Apa itu? Ksatria Undead berhenti. Itu masih karena inti pedang, membuatnya terasa tidak tegas, sedikit enggan, seolah-olah mengingat sesuatu. Tentu saja, percakapan keduanya tidak dipertukarkan melalui kata-kata biasa, melainkan kehendak ilahi. Itu karena perbedaan di era yang hebat terlalu besar, tidak mungkin keduanya bisa saling memahami. Kau pergi begitu saja? Kamu tidak ingin tahu bagaimana inti pedang berakhir di tangan aku? Kata Shi Hao. Dia mencoba untuk menjaga pihak lain di belakang, berharap untuk mempelajari lebih banyak rahasia dari ksatria mayat hidup ini. Berbicara. Kata-kata ksatria mayat hidup itu sederhana, hanya mengucapkan satu kata ini. Shi Hao menahan keinginan untuk memutar matanya. Ksatria Undead yang tampak seperti dia merangkak keluar dari neraka ini terlalu langsung, benar-benar seperti orang bodoh, mustahil untuk diajak berkomunikasi. Mari kita bertukar informasi. Pertama-tama aku akan berbicara tentang bagaimana aku mendapatkan inti pedang, dan kemudian kamu memberitahu aku tentang masa lalu seperti apa yang sebenarnya dimilikinya. Kata Shi Hao. Dia benar-benar khawatir tentang inti pedang ini. Menyimpannya di sisinya mungkin menghasilkan keluhan besar. Dia benar-benar ingin tahu tentang masa lalunya. Tentu saja, kali ini, dia tidak mencoba untuk tawar-menawar, berbicara langsung tentang masa lalu inti pedang, menjelaskan bagaimana dia mendapatkannya di sisi lain.
Sudah diturunkan dari generasi ke generasi begitu saja. Bahkan ketika tertutup debu, itu masih akan muncul dari biji bawah tanah, berpindah dari tangan satu makhluk ke tangan makhluk lainnya. Ksatria Undead berkata. Dia menatap Shi Hao, dan kemudian berkata, baiklah, kamu hanya stasiun relay, begitu stasiun relay merosot, secara alami akan pergi. Stasiun relay sementara selama bertahun-tahun tanpa akhir. Penjelasan ini membuat Shi Hao sangat tidak puas. Dia bertanya selangkah lebih jauh, tetapi ksatria mayat hidup tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, segera pergi, akan menghilang begitu saja. Hai, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu mengecewakan inti pedang ini. Shi Hao berteriak keras. Mengapa? Jelas bahwa ksatria mayat hidup itu tidak fleksibel. Ketika mendengar kata-kata ini, rasanya sangat tidak puas, benar-benar berhenti, apalagi berbalik untuk melihatnya. Kamu akhirnya muncul dari tanah, jika kamu tidak melihat-lihat dunia fana, bukankah kamu akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Shi Hao mendesak, mencoba yang terbaik untuk membuatnya tetap di belakang. Itu karena ini adalah ahli yang kuat, membunuh kultivator alam rilis diri kemungkinan besar bahkan bukan masalah. Saat ini, ada banyak ahli asing dari pegunungan pengobatan ilahi, datang dalam jumlah besar, semuanya di sini untuknya, ingin membunuhnya. Pakar muda normal adalah satu hal, dia bisa menangani mereka, tetapi ada beberapa monster tua tangguh yang juga datang. Mereka sangat berbahaya baginya. Jika dia bisa mengikat ksatria mayat hidup, menghadapi makhluk-makhluk itu dengan itu, maka itu akan sempurna. Dalam keadaan linglung, Shi Hao tampaknya telah melihat adegan membawa ksatria mayat hidup di sekitar pegunungan pengobatan ilahi, benar-benar memusnahkan semua ahli yang datang setelahnya. Jelas bahwa pengakuan dan sistem nilai ksatria mayat hidup benar-benar berbeda darinya. Itu mengungkapkan ekspresi bingung, tidak memahami sarannya sama sekali. Itu seperti mendengarkan batu berbicara tentang betapa briliannya dunia batu, prinsip yang sama. Bagaimana aku menurunkan inti pedang? Ksatria Undead bertanya dengan keras kepala. Apakah kamu tidak melihat bahwa itu mengakui aku? Saat ini, aku dalam bahaya, masalah aku adalah masalah inti pedang. Jika aku mati, inti pedang akan dibawa pergi oleh bajingan asing. Cepat atau lambat, mereka akan melihat asal-usulnya, dan kemudian menawarkannya kepada Shutuo atau Anlan, orang-orang itu. Ketika dia berbicara sampai di sini, ekspresi Shi Hao menjadi kosong. Setelah melihat bahwa pihak lain tidak mengatakan apa-apa, dia berkata dengan ekspresi serius, Anlan dan Shutuo, pernahkah kamu mendengar tentang mereka? Mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi, hidup berdampingan dengan dunia ini, tidak ada lawan mereka. Selain itu, mereka semua adalah ahli yang tak tertandingi yang bisa bergerak tanpa hambatan melalui makam besar. Shi Hao menjelaskan dengan nada yang sangat serius. Dalam penjelasannya, kedua ahli yang tak tertandingi itu bergerak sesuka hati melalui wilayah pemakaman kuno, hal-hal yang mereka lakukan memicu kemarahan publik. Ksatria Undead tercengang. Tidak peduli seberapa tidak fleksibelnya itu, masih terasa ada yang tidak beres. Shi Hao terus mengoceh, mengatakan, Anlan dan Shutuo adalah pelanggar berulang, terus-menerus berfokus pada daerah pemakaman kuno, merampok kuburan dan menggali kuburan, mencari artefak yang terkubur, benda-benda kurban, dan semua jenis harta kuno, sejauh di mana mereka bahkan menyinggung para ksatria Undead yang cantik dan yang lainnya. Shi Hao sangat bengkok, menempatkan semua jenis kesalahan pada dua tokoh besar yang tak tertandingi itu, menyebut mereka perampok makam, iblis, melampirkan semua jenis gelar tercela dan tak tahu malu ke mereka. Apakah mereka berdua sangat kuat? Ksatria Undead berbicara, dengan bodohnya, benar-benar bertanya seperti ini. Mereka sangat kuat? Mereka sebelumnya membunuh ksatria Undead, memusnahkan keberadaan kuat di dalam wilayah pemakaman kuno satu demi satu, tidak pernah menderita kekalahan sampai hari ini, kata Shi Hao. Kali ini, mata dari Undead Knight itu berkontraksi. Meskipun tahu bahwa orang ini tidak dapat diandalkan, dia tetap tidak bisa tidak mempertimbangkan kembali. Itu karena beberapa hal memang terjadi di wilayah pemakaman, meskipun tidak terlalu serius, ada ksatria mayat hidup besar yang terganggu. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Jika kamu mengucapkan nama asli mereka, tubuh magis mereka akan langsung muncul untuk menekan dan membunuhmu. Shi Hao berkata dengan serius, kali ini tidak sengaja mencoba mengelabuinya. Kenyataannya, ketika dia menyebut Shutuo, Anlan, dan yang lainnya, dia selalu sangat berhati-hati, tidak menyebutkan seluruh nama mereka dalam satu tarikan napas, malah memilih untuk berhenti di antaranya. Kamu berbicara setengah kebenaran, aku memiliki mata ksatria Undead, jadi aku bisa membedakannya. Ksatria mayat hidup itu sangat langsung mengekspos Shi Hao. Tentu saja, jika itu orang lain, mereka akan sangat malu, tetapi Shi Hao tidak merasa canggung sedikitpun, kulitnya terlalu tebal, masih berusaha mengikatnya, berusaha membuatnya tetap di belakang dengan segala cara. Namun, ksatria mayat hidup tetap tidak yakin. Lupakan yang lainnya, hanya karena inti pedang ini, kamu harus membantuku sekali,
Pada akhirnya, Shi Hao berteriak pada sosok belakangnya. Itu karena dia kehabisan akal, hanya memiliki garis ini yang tersisa, berharap untuk menerima bantuan ksatria mayat hidup. Baiklah, aku akan membantumu dengan satu hal ini sebelum kembali ke bawah tanah. Ksatria mayat hidup benar-benar mengambil keputusan ini pada saat terakhir, mengejutkan Shi Hao lagi. Kita mau kemana sekarang? Ini bertanya. Mengangkat kepala, tentu saja. Tunjukkan padaku kekejaman seorang ksatria mayat hidup, bantu aku menyingkirkan kepala beberapa orang tua. Jangan biarkan satu pun pergi, kata Shi Hao. Dia penuh semangat juang, tidak malu sedikit pun, akan membawa ksatria mayat hidup bersamanya untuk menyapu pegunungan pengobatan ilahi. Di luar pegunungan pengobatan ilahi, semakin banyak kultivator asing muncul. Itu karena berita lama mencapai sisi asing, banyak makhluk mengetahui bahwa Huang ada di sini, sudah terkepung, akan dibunuh. Itulah sebabnya beberapa anak muda bergegas, ingin berpartisipasi, menyaksikan kejatuhan Huang. Untuk kultivator asing, Huang terlalu biadab, terus membunuh kultivator muda mereka, bahkan Raja Surgawi bela diri dikalahkan. Ini benar-benar jenis penghinaan. Ketika berbagai klan mengetahui situasinya, mereka semua berkerumun, semuanya ingin datang membunuh Huang. Tentu saja, ada juga banyak ahli senior di antara mereka, karena mereka tidak bisa merasa nyaman hanya dengan anak-anak muda, menetapkan resolusi untuk menghilangkan bencana yaitu Huang. Tempat ini seperti pertemuan terhormat. Orang-orang dari semua jenis klan besar muncul. Mereka saling memandang, semuanya akrab satu sama lain. Siapa itu? Ada 9 mata di antara alis, sangat aneh, aku belum pernah mendengar ras yang memiliki karakteristik ini sebelumnya. Di luar pegunungan, ada kultivator asing yang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka melihat seorang tetua yang aneh. Itu adalah Taois 9 Mata, seorang tokoh senior yang legendaris. Dia mengembangkan kemampuan ilahi 9 mata, kekuatan magis yang luar biasa, sangat terkenal di generasinya. Beberapa nama besar muncul di luar gunung, memicu diskusi. Ada lebih dari beberapa ahli dari era masa lalu, seluruh kelompok dari mereka, semuanya muncul di sini. Aku merasa ada yang agak aneh kali ini. Itu hanya untuk membunuh Huang, jadi mengapa begitu banyak senior terkenal datang? Mungkinkah mereka ingin menangkap ikan yang lebih besar? Ada beberapa yang menjadi curiga. Pada saat yang sama, Shi Hao saat ini sedang bergerak di pegunungan. Dia mengacungkan tinjunya, berteriak keras, bunuh, bunuh, bunuh mereka semua. Dia memimpin ksatria mayat hidup, bersiap untuk memusnahkan semua ahli asing hebat yang datang. Dengan seorang ksatria mayat hidup mengikutinya, Shi Hao penuh percaya diri. Kecuali ada makhluk tertinggi yang datang, dia tidak takut pada penyusup, dia hanya akan membunuh mereka semua. Di pegunungan besar, banyak jejak bisa dilihat, ditinggalkan oleh langkah beberapa makhluk. Ini harus menjadi daerah yang aman tanpa banyak bahaya. Pegunungan pengobatan ilahi memiliki peluang besar, tetapi pada saat yang sama, itu bukan tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Ada bahaya di setiap belokan. Aku benar-benar khawatir. Jika para kultivator self-release realm itu semua berpegang teguh pada kehidupan mereka, bukankah itu akan sepenuhnya menyia-nyiakan usahaku? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Ketika ksatria mayat hidup mendengar ini, ekspresinya tetap kosong, tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah itu hanya mayat yang bergerak. Katakan, zombie bro, kamu harus mengatakan sesuatu. Betapa membosankannya jika kamu tetap seperti labu tertutup selama ini. Shi Hao tidak puas. Ksatria undead ini membuka mulutnya, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju yang sangat tajam. Perlahan-lahan berkata, aku merasa rasa dagingmu pasti tidak buruk. Mungkin lebih baik jika mulutmu tetap tertutup. Shi Hao dengan cepat membuat jarak di antara mereka. Apakah orang ini tiba-tiba menjadi tajam dan dengan sengaja membuatnya takut? Atau apakah ini benar-benar yang dipikirkannya? Ksatria undead tidak lagi membuka mulutnya, juga tidak berbicara, tidak menunjukkan ekspresi apapun, diam-diam mengikuti di sisinya begitu saja. Monster-monster tua itu tidak akan terlalu takut untuk datang, kan? Dia menjadi agak skeptis. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak ahli yang datang dari luar gunung, tidak semuanya akan datang. Jika itu hanya membunuh elit generasi muda, dia merasa tidak ada alasan baginya untuk merasa takut. Mengapa kita tidak membantai saja jalan keluar dari tempat ini, meninggalkan pegunungan pengobatan ilahi dan benar-benar memusnahkan para bajingan itu? Shi Hao mendesak. Kali ini, Undead Knight mengabaikannya, mata peraknya tenang seperti permukaan danau, tanpa satu riak pun. Huang ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Akhirnya, mereka bertemu dengan sekelompok anak muda asing. Sayangnya, tidak banyak dari mereka, hanya 7 atau 8, setengah dari mereka adalah ahli klan raja. Kenapa tidak ada orang tua? Aku siap menangkap ikan besar. Shi Hao sangat tidak puas. Di sisi lain, tanah orang tampak seperti mereka telah melihat hantu. Bagaimanapun, bertemu dengan Huang adalah peristiwa yang menegangkan sejak awal. Mereka hanya mengintai di depan,
membantu orang lain menemukan jalan yang aman melalui pegunungan. Pada akhirnya, mereka bertemu satu sama lain di sini, apalagi melihat monster itu di sisinya. Bagaimana ini bisa? Ksatria Undead mengikuti di sisinya? Kelompok itu benar-benar terpana. Itu karena ksatria mayat hidup muncul belum lama ini, mengejutkan semua kultivator asing di pegunungan. Ada beberapa orang yang lolos hidup-hidup, tidak semua makhluk yang melihat ksatria Undead terbunuh setelah melihatnya. Ini, keparat, dia pada dasarnya adalah Raja Iblis. Dia berjalan bersama dengan seorang ksatria mayat hidup. Ada beberapa orang yang suaranya mulai bergetar. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Mereka benar-benar terkejut, tidak pernah menyangka Huang akan berjalan bahu-membahu dengan makhluk yang begitu menakutkan. Mereka melihat bahwa Huang tersenyum cerah, praktis berteman dengan ksatria mayat hidup ini. Lari! 7 atau 8 kultivator asing dengan cepat mengambil keputusan yang sama, berbalik untuk berlari dengan panik demi hidup mereka. Mereka ingin mempertahankan hidup mereka sendiri. Pada saat itu, Earth 2-inch Divine Ability, World Braidgi Ancestral Method, dan lainnya semuanya berkedip. Saat ini, mereka semua hanya memiliki satu pemikiran, yaitu berlari sejauh mungkin, hidup adalah hal yang paling penting. Sialan, Huang bermitra dengan ksatria mayat hidup. Tidak heran dia sangat kuat, dia pasti ksatria mayat hidup yang dihidupkan kembali. Seseorang berteriak. Dia jelas ksatria Undead emas yang paling menakutkan. Dia terlihat tidak berbeda dari manusia normal, menyatu dengan Imperial Pass, rencananya terlalu hebat. Orang lain berteriak. Hanya saja, tidak peduli bagaimana mereka berteriak dan melolong. Tujuan mereka sudah ditentukan, mereka tidak bisa lari. Shi Hao dan ksatria Undead mengambil tindakan bersama, bergegas maju dengan membunuh. Shi Hao berubah menjadi seberkas cahaya, mengacungkan inti pedang di tangannya. Sebuah kepala segera disingkirkan, roh primordial juga terhapus oleh energi pedang pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia menggerakkan pancaran pedang, berbalik ke arah yang berbeda, mengejar makhluk kedua. Sosoknya seperti pelangi ilahi, langsung menyusul. Wajah makhluk itu berubah pucat pasi, mengaum, berteriak, tapi tetap saja tidak berguna. Meskipun tombak surgawi hitam yang dia gunakan seberat gunung, tombak itu masih ditebas oleh pedang Shi Hao. Selain itu, pancaran pedang memotong pinggangnya, dan kemudian roh primordialnya terbelah menjadi dua. Ketika Shi Hao berbalik lagi, dia sudah tidak bisa melihat makhluk lain. Kabut hitam meluap, cakar hitam besar muncul, membawa jejak berdarah, menyelesaikan apa yang ingin dilakukannya. Orang-orang lain semuanya mati dengan menyedihkan di bawah tangan ksatria mayat hidup, apalagi dihancurkan secara paksa, berubah menjadi tumpukan kabut berdarah. Pada saat itu, semua kultivator yang melihat ini mati, tidak satu pun dari mereka yang hidup. Yang disebut singa tak takut, klan Gu, klan Kaisar, mengapa tidak ada dari mereka yang datang? Shi Hao bergumam. Dia ingin bertemu dengan beberapa ikan besar dan membunuh mereka. Mereka mendesak maju, bertemu dengan beberapa orang lagi. Sayangnya, tidak ada target besar. Ayo pergi, kita menuju ke gua bawah tanah. Sudah waktunya untuk menyingkirkan bajingan tua itu, kata Shi Hao. Dia ingin menuju ke sarang banteng emas, membalas dendam pada kultivator hebat self-release realm itu. Awalnya, Shi Hao menuju tepat ke arah itu, ingin membantai beberapa musuh, membunuh ahli realm rilis diri itu. Selama orang ini tersingkir, dia akan merasa jauh lebih baik. Sebelum ini, kultivator itu sebelumnya mencoba mengambil tindakan terhadapnya di gunung berapi, hampir membunuhnya. Dia mengalami luka berat setelah pertemuan itu. Sudah waktunya untuk melunasi hutang darah ini. Pada kenyataannya, tidak banyak waktu berlalu, namun Shi Hao sudah ingin membalas dendam. Semuanya berjalan lancar. Dia memimpin ksatria mayat hidup ke tanah terpencil ini. Dia pertama kali melihat sekeliling, memastikan bahwa mereka tidak menemukan banteng emas. Jika itu berakhir melawan ksatria mayat hidup, maka itu akan dengan mudah mengakibatkan kedua belah pihak menderita tanpa ada pihak yang menang. Untungnya, banteng emas tidak ada di sini, masih di luar. Itu karena banyak makhluk asing tiba di pegunungan. Banteng emas terganggu, masih menjadi gila di luar, belum kembali. Gua bawah tanah itu sunyi, tanpa suara. Sebelum masuk, Shi Hao sudah memperingatkan berulang kali, kamu harus menyembunyikan auramu, atau orang tua itu pasti akan lari. Ini bahkan lebih licin daripada belut. Ksatria mayat hidup benar-benar luar biasa, kabut gelap di sekelilingnya, energi kematian menakutkan, tapi sekarang, itu setenang batu, tidak ada fluktuasi yang dilepaskan darinya sama sekali. Selain itu, ia mendengar saran Shi Hao, bersembunyi di kegelapan, diam-diam mengikuti di belakang untuk menghindari menakut-nakuti musuh. Setelah Shi Hao memasuki tempat ini, dia menginjak pola formasi, segera mengaduk cahaya yang menyilaukan. Ada pengaturan di sini. Kultivator hebat self-release realm sangat berhati-hati, karena dia berkultivasi dalam pengasingan di sini, ingin merebut keberuntungan alami. Dia takut banteng emas akan kembali ketika dia berada pada saat yang genting,
dan dengan demikian meletakkan beberapa formasi. Formasi itu berfungsi sebagai alarm, membuatnya segera membuka matanya, langsung memperhatikan Shi Hao. Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berani muncul di hadapanku lagi. Kultivator hebat itu tertawa dingin. Saat ini, ia percaya diri, karena semua lukanya telah sembuh, sudah pulih. Kolam emas ini memiliki cairan berharga yang tak tertandingi, efeknya tak terbayangkan. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, dia sudah menyelesaikan masalah tubuhnya. Kamu orang tua, sebenarnya mencoba menempati sarang orang lain, bersembunyi di sini. Shi Hao sengaja bertindak terkejut, terus mundur. Haha, bocah, benar-benar tidak ada jalan ke surga untukmu, tidak ada pintu ke neraka. Apa kau sudah bosan hidup? Kultivator hebat tidak menyembunyikan apapun, tertawa terbahak-bahak. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, niat membunuh menyebar ke udara. Terlepas dari sisi mana orang melihatnya, dia harus membunuh Shi Hao. Dia bisa menghilangkan bencana besar bagi anak-anak timnya sendiri, dan itu juga berfungsi sebagai bentuk pembungkaman untuk mencegah Shi Hao melarikan diri dan mengejutkan banteng emas. Monster tua, aku akan membunuhmu lain kali, teriak Shi Hao. Bajingan kecil, kamu masih ingin lari setelah datang ke sini? Serahkan saja hidupmu. Kultivator Self-Release Realm tertawa dingin, mengulurkan tangan besar ke depan. Shi Hao seperti seberkas cahaya yang mengalir, dengan cepat menghindar, mengubah arah, seolah-olah dia ingin melarikan diri melalui celah bawah tanah yang besar. Aku akan memberimu pilihan. Kamu dapat mengikat tangan dan kaki kamu sendiri, sujud di hadapan aku, dan aku dapat membawa kamu kembali ke sisi lain, untuk sementara tidak membunuh kamu. Kultivator hebat itu berkata dengan dingin. Dia melepaskan sebuah lapangan, mengunci wilayah ini, menyegel semua arah, memotong jalur pelarian Shi Hao. Apalagi sekarang, dia sudah berdiri, berjalan keluar dari kolam emas. Tangan besar itu menutupi segala sesuatu di atas Shi Hao, menekan ke bawah. Hal tua yang tak tahu malu, aku pikir lebih masuk akal bagi kamu untuk menjadi orang yang membungkuk dan memohon pengampunan. Shi Hao menjawab, kamu bisa mati saja. Kultivator hebat Self-Release Realm berkata dengan dingin, tidak ingin mengatakannya lagi. Tangan besar itu menampar untuk mengambil nyawa Shi Hao. Akibatnya, ia menemukan bahwa tangannya sangat kesakitan. Sesosok makhluk yang terbungkus kabut gelap diam-diam muncul, meraih lengannya. Baru saja, sosok yang diselimuti kabut hitam ini telah bersembunyi selama ini, menunggu kesempatan karena takut dia akan melarikan diri. Kultivator hebat itu terkejut dan marah. Tubuhnya meledak dengan kekuatan, melepaskan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh gua bawah tanah. Namun, ia terkejut menemukan bahwa ia tidak bisa berjuang bebas. Tangan hitam besar itu dengan kuat menahannya, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, ada kekuatan korosi yang mengalir ke tubuhnya, segera membuat lengannya yang hitam pekat seperti tinta, banyak area yang membusuk. Ah tidak! Kultivator Self-Release Realm berteriak dengan sedih. Itu karena pada saat itu, tulang putih lengannya terbuka, sejumlah besar daging terlepas. Tingkat kerusakan ini benar-benar terlalu cepat. Ksatria Undead, kamu adalah makhluk dari wilayah pemakaman. Ekspresi kultivator Self-Release Realm sangat putih saat dia meraung. Dia tahu makhluk seperti apa yang dia temui. Ketika kekuatan seseorang mencapai levelnya, dia secara alami memahami lebih banyak tentang Ksatria Undead daripada orang kebanyakan, sangat menyadari betapa mengerikan jenis makhluk ini. Itu bukan sesuatu yang harus dia terlibat. Dia dengan tegas melepaskan lengan itu, berencana untuk melarikan diri seperti kadal yang meninggalkan ekornya. Namun, itu meremehkan kecepatan reaksi ksatria mayat hidup. Itu langsung meraih lengannya yang lain, menyeretnya ke belakang, mencegahnya melarikan diri. Kau, seharusnya sudah tidur. Mengapa kamu mengambil tindakan? Kultivator Self-Release Realm meraung. Ini adalah saudaraku yang disumpah. Kamu harus pergi dengan damai di jalan kamu. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Sumpah saudara pantatku. Kultivator hebat Self-Release Realm penuh dengan kebencian. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Anak muda bernama Huang ini terlalu aneh, benar-benar bisa berjalan bersama dengan seorang ksatria mayat hidup. Ksatria mayat hidup tidak segera memberikan pukulan fatal, tetapi tubuh kultivator besar itu membusuk, daging busuk terus-menerus jatuh dari tulangnya. Ah, kultivator hebat itu meraung dengan marah, dengan panik mencoba melarikan diri, tetapi itu tidak berguna. Seluruh tubuhnya mulai menjadi seperti ini, dagingnya berjatuhan. Dia tahu bahwa dia telah terkontaminasi oleh kutukan ksatria mayat hidup. Ini tidak mungkin untuk melarikan diri, paling tidak, pada tahapnya saat ini, begitu dia menyentuhnya, maka dagingnya akan layu, dan dia akan mati. Mata kultivator hebat itu berkedip-kedip dengan cahaya, wajahnya sudah memar. Dia menatap Shi Hao dengan kejam. Dia tahu bahwa ini semua karena pemuda itu memimpin ksatria mayat hidup di sini, memotong semua harapannya. Membunuh. Mulut kultivator besar melepaskan cahaya pedang, ingin membunuh Shi Hao, bawa dia turun bersamanya. Sial! Ksatria Undead melepaskan satu jari,
energi kematian meluap. Garis cahaya pedang itu segera pecah. Bunuh dia untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi, kata Shihao. Ksatria mayat hidup itu sederhana dan kasar, langsung memelintir kepala kultivator besar itu, darah busuk beterbangan ke segala arah. Cahaya pedang berkedip. Shihao mengambil tindakan, sebuah pedang menusuk kening kultivator self-release realm, menghancurkan roh primordialnya yang berkarat. Setelah teriakan terakhir yang menyedihkan, kultivator hebat terbunuh, dagingnya membusuk, roh primordial menjadi terfragmentasi, terbunuh di sini. Seorang kultivator hebat terbunuh begitu saja. Apakah mereka semua datang? Aku sangat menantikan ini. Kalian semua datang ke pegunungan pengobatan ilahi untuk membunuhku, jadi aku akan mengubur kalian semua satu persatu. Shihao berkata pelan. Tempat ini benar-benar tidak buruk, aku ingin berkultivasi dalam pengasingan di sini. Shihao bergumam. Dia menatap kolam emas, mengumpulkan kuali obat mujarab lain untuk digunakan nanti. Melenguh, teriakan banteng emas terdengar dari kejauhan. Makhluk emas abadi itu berkeliaran di sekitar, sudah kembali, karena telah mengejar kultivator hebat sepanjang waktu, pencariannya membawanya kembali ke sarangnya. Ayo pergi! Shihao tidak ingin bertemu dengan banteng emas. Bahkan dengan ksatria mayat hidup di sisinya, begitu mereka bertemu satu sama lain, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Itu karena banteng emas itu diduga telah dihidupkan kembali melalui metode abadi. Meskipun masih dalam tahap awal, jauh dari sebanding dengan masa lalu, dibandingkan dengan orang normal, itu masih sangat tangguh. Ksatria undead tetap acuh tak acuh, tetap tenang sepanjang waktu. Itu tidak mengungkapkan fluktuasi suasana hati bahkan setelah membunuh seorang kultivator hebat, seolah-olah itu adalah pasak yang sudah kering. Namun, itu masih mengikuti Shihao. Keduanya dengan cepat pergi, memasuki pegunungan yang jauh. Di mana pohon dewa surgawi itu? Shihao melihat sekeliling. Ada sebuah pohon purba tepatnya di wilayah ini. Dalam perspektifnya, pohon ini bahkan lebih berharga daripada obat-obatan ilahi. Ksatria mayat hidup tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikuti di belakang Shihao. Namun, dia merasa anak muda ini agak tidak bisa diandalkan. Baru saja, bukankah dia berteriak dengan keras bagaimana dia ingin membunuh sekelompok monster asing tua? Mengapa dia akhirnya mencari pohon sekarang? Kami hanya memeriksa di sepanjang jalan. Jika kita bisa membawanya pergi, maka itu akan menjadi buah dao yang tak tertandingi. Air liur Shihao bahkan akan mengalir keluar. Dia merasa sedikit merindukannya. Begitu dia bisa mendapatkan 4 batang pohon dewa surgawi di dunia ini, mengembalikannya ke bentuk legendarisnya, 4 pohon menjadi 1, itu akan menjadi pohon obat abadi yang berumur panjang. Pada saat itu, nilainya tidak terbayangkan, menjadi pohon abadi surgawi. Buah pohon dewa surgawi, setelah tertelan, dapat segera meningkatkan seseorang ke tingkat dewa surgawi, seseorang bahkan tidak perlu berkultivasi. Jika keempat pohon digabung menjadi 1, efek obatnya tidak akan sesederhana hanya aditif, melainkan meningkat secara eksplosif. Ini adalah jenis transformasi, evolusi yang luar biasa. Buah dari pohon abadi surgawi adalah harta tertinggi yang langka, tidak muncul berkali-kali dari masa lalu sampai sekarang. Ada legenda yang mengatakan bahwa begitu dimakan, seseorang bisa langsung menjadi abadi. Kekuatan tak terbayangkan macam apa ini? Justru karena terlalu menantang surga sehingga dibagi menjadi 4 pohon oleh gelombang kekuatan misterius. Tentu saja, ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah hasil dari pertempuran hebat, bahwa akar induk terbelah menjadi 4 bagian. Hei, pohon tua, bangun, saudaramu ada di sini, bantu aku mencarinya. Shihao memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia mengeluarkan sebuah pot, di dalamnya sebuah pohon kecil yang seluruhnya berwarna emas dan berkilauan, bersinar seperti matahari, cabang-cabangnya kuat. Meskipun pendek, itu membawa jejak waktu yang belang-belang. Pohon dewa surgawi ini diperoleh selama perjuangan antara 3.000 kultivator muda provinsi, dibawa kembali dari peninggalan kuno abadi. Isi pot tidak biasa, memegang all life earth. Bumi ini bisa mencegah pembusukan semua kehidupan, menghasilkan kehidupan. Ada desas-desus bahwa Raja Abadi dimakamkan di jenis bumi ini setelah kematian mereka. Karena selama sisa-sisa itu masih ada, setelah miliaran tahun, dengan terkubur di bumi ini, ada peluang untuk menghasilkan kehidupan baru. Namun, pada saat itu, mungkin mereka tidak lagi menjadi diri mereka di masa lalu. Tentu saja, ada kemungkinan mereka masih menjadi orang yang sama, paling tidak, tubuh mereka tidak akan berubah. Singkatnya, nilai bumi ini sangat tinggi, tak terbayangkan. Shihao menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai. Saat itu, alasan mengapa Shihao bisa membawa pergi pohon dewa surgawi justru karena jenis all life earth ini. Sebelum pohon dewa surgawi emas bereaksi, sepenuhnya terbangun, ksatria mayat hidup di samping bereaksi terlebih dahulu. Itu menatap all life earth, gelombang kabut hitam yang menakjubkan melonjak darinya. Pupil peraknya menyempit menjadi 2 celah, tajam seperti ujung pedang. Kemudian, seperti hantu, ia bergegas maju dengan 1 langkah, ingin merebut all life earth.
Apa yang sedang kamu coba lakukan? Shi Hao dengan cepat mundur, memeluk pot ini. Dia mengangkat inti pedang abadi, berdiri melawannya, hati-hati dan waspada. Bumial Earth, kamu, dari mana kamu mendapatkannya? Ksatria Undead berkata pelan, suaranya serak, memancarkan keinginan yang tidak jelas. Bercakap-cakap dengan Shi Hao selalu sulit, tapi untungnya, mereka bisa memahami niat satu sama lain. Shi Hao agak tercengang. Bumi pemakaman? Dia menunduk untuk melihat butiran berkilau. Inilah tepatnya All Life Earth yang terkenal yang bisa mengubur raja-raja abadi. Dia segera tahu bahwa bumi pemakaman yang dibicarakan pihak lain mengacu pada bumi semua kehidupan yang paling ilahi dan sempurna ini. Hal ini dapat memelihara semua makhluk hidup, menghasilkan kehidupan baru. Itu memiliki energi esensi kehidupan dari era primordial, jadi bagaimana mungkin itu menjadi bumi pemakaman? Shi Hao bertanya dengan ragu. Ini adalah salah satu tanah pemakaman yang legendaris dan paling berharga, namun kamu benar-benar memilikinya. Mata ksatria mayat hidup berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Sayap yang membusuk muncul di belakangnya, kabut hitam melonjak keluar. Sosoknya menjulang tinggi di kegelapan, bahkan sampai sekarang, Shi Hao tidak pernah melihat wujud aslinya. Shi Hao tidak ingin sembarangan menggunakan mata surgawinya, takut akan menimbulkan reaksi buruk. Dia agak tercengang. All Life Earth yang digunakan untuk mengubur Raja Abadi sebenarnya berasal dari wilayah pemakaman kuno? Itu adalah jenis tanah pemakaman yang luar biasa? Tunggu, dia merasakan sakit kepala, langsung memikirkan banyak hal. Informasi ini agak mengejutkan, mengandung terlalu banyak karma besar. Itu karena ini berarti bahwa wilayah pemakaman kuno tidak lagi terisolasi, melainkan terhubung dengan dunia luar. Raja-raja abadi itu, setelah menghabiskan semua upaya mereka, menemukan beberapa All Life Earth, mengubur diri mereka di dalam. Ini, apakah karena mereka ingin menjadi ksatria mayat hidup? Kulit kepala Shi Hao mati rasa, pikirannya sedikit kacau. Mustahil. Mereka tidak bisa menjadi ksatria undead jika mereka bukan dari rasku. Makhluk misterius itu berkata dengan suara mendung saat mendekat, dengan dingin menolak tebakannya. Bukankah kalian sudah mati? Apakah kamu benar-benar ras? Shi Hao melebarkan matanya karena terkejut. Ksatria undead memandangnya dengan dingin, merasa tidak puas dengan metode sapaan yang tidak sopan seperti ini. Keheningannya memberitahu Shi Hao bahwa itu bukan orang mati dalam apa yang disebut penalaran normal. Bisakah kamu tenang sebentar? Shi Hao melambaikan tangannya. Setelah dia menghasilkan All Life Earth, serangkaian kecurigaan muncul, membuatnya merasa sedikit kewalahan. Hei, kawan kecil, untuk apa kau memanggilku? Mengapa mayat ini bisa berjalan? Apakah kamu membantunya menyelesaikan beberapa dendam yang tersisa atau semacamnya? Setelah waktu yang lama berlalu, pohon dewa surgawi tua angkat bicara, mengenakan penampilan sembrono seperti bajingan tua. Shi Hao membalas, tidak lagi terlalu memikirkannya. Kakakmu ada di sini, bisakah kamu memanggilnya? Shi Hao mengatakan bahwa ada pohon dewa surgawi di sini, berakar di tempat tersembunyi. Aku bisa merasakan ada akar ibu di dekatnya, aura yang familiar. Biarkan aku mencobanya. Pohon tua itu bergumam, dahan dan daunnya bergoyang. Sinar keemasan melonjak, gelombang aura unik segera bergegas menuju punggungan gunung yang jauh. Segera setelah itu, mereka melihat pohon yang tidak terlalu tinggi, tetapi sangat cemerlang, seluruhnya berwarna merah menyala, daunnya seperti burung vermilion yang terbang, membawa surga yang dipenuhi cahaya api. Pohon dewa surgawi memiliki warna yang berbeda, yang satu ini berwarna merah tua, apalagi tidak sebesar yang dia bayangkan. Namun, auranya tidak kalah dengan aura emas di tangan Shi Hao. Saat itu, ketika pohon kuno emas ditemukan, puncak pohon menjulang ke langit, bahkan lebih tinggi dari puncak gunung. Sekarang, ukurannya menyusut, tetap berada di dalam pot, tidak memperlihatkan tubuh aslinya. Kakak, pulanglah, jangan lari. Pohon kuno emas berteriak. Itu karena ketika ditemukan oleh pohon tua merah tua itu, ia benar-benar mencabut dirinya sendiri, berbalik untuk berlari, kedua akarnya seperti kaki, berlari secepat mungkin. Ini tidak berjalan dalam alasan normal, gunung, sungai, pembuluh darah bawah tanah semua mendukungnya, membuat kecepatannya bahkan lebih menakutkan daripada bumi keinci. Itu terlalu cepat, menghilang dalam sekejap mata. Di kejauhan, suaranya sebelum menghilang terdengar, berkata, berjalan bersama dengan benda terkutuk dari bumi pemakaman itu, tidak mungkin orang tua ini akan tertipu. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia merasa sedikit pusing, merasa pohon ini juga tidak berguna. Bagaimanapun, mereka memiliki asal yang sama. Pohon dewa surgawi ini berakar di pegunungan yang berdekatan dengan wilayah pemakaman kuno, dengan jelas mengetahui apa itu ksatria mayat hidup. Itu jelas tidak menyukai jenis makhluk misterius itu. Kejar itu! Pohon dewa surgawi di dalam pot bahkan lebih khawatir daripada Shi Hao, berteriak keras, bahkan akan bergegas keluar dari All Life Earth dan mengejarnya sendiri. Jangan bergerak sembarangan, aku akan mengejarnya. Shi Hao tidak berani membiarkannya berjalan secara acak.
Jika dia tidak bisa mendapatkan pohon di depan dan juga kehilangan yang ini, maka itu akan sangat mengerikan. Pohon dewa, benda ini bisa lari? Cepat dan hentikan. Tepat pada saat ini, suara teriakan terdengar dari depan. Sekelompok makhluk asing masuk jauh ke dalam pegunungan, menghentikan pohon tua itu dengan sempurna, memotongnya. Kali ini, bukan hanya anak muda yang datang, tetapi juga dua orang tua. Mereka mengambil risiko dan memasuki pegunungan pengobatan ilahi, memimpin. Pohon tua, jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Shi Hao berteriak dari belakang. Huang, itu sebenarnya Huang. Dia mengikutinya. Haha, kami hanya mencarinya, namun dia benar-benar datang sendiri. Dengan 9 mata Taois di sini, menangkapnya semudah membalik tangan. Seseorang berkata sambil tertawa keras. Apakah kamu datang ke dalam untuk membuang nyawamu? Shi Hao bertanya dengan acuh tak acuh saat dia mendekat. Terlalu sombong. Makhluk asing semua tertawa dingin, membawa tatapan jijik, serta niat membunuh. Mereka memandang Huang yang bergegas keluar dari hutan dengan mata menatap orang mati. Ini juga bagus, aku akan membunuh kalian semua dulu. Aku akan mengubur semua orang yang datang kali ini, memberi klan asing yang mendukung kamu yang menunggu kabar baik kejutan yang menyenangkan. Shi Hao berkata dengan senyum lebar. Taois bermata 9 memiliki deretan mata vertikal di antara alisnya, masing-masing tertutup. Ada sedikit kabut yang melingkar di dahinya yang mengaburkan penampilannya. Sosoknya tinggi dan ramping, seorang tetua berbentuk manusia. Dia mengenakan jubah Taois abu-abu, tekanan besar menyebar darinya. Saat dia berdiri di sana, dia seperti jurang yang dalam dan tak terukur. Ini adalah individu yang kuat dari sisi lain, orang yang mengembangkan kemampuan ilahi 9 mata. Kekuatan magisnya melebihi orang lain di levelnya, sosok terkenal di generasinya. Anak muda, bahkan jika kamu sangat kuat, tidak perlu bersikap arogan seperti ini, kan? Dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius, tetapi orang yang berhasil bertahan hidup hanya sedikit. Bahkan mereka yang dikenal sebagai nomor 1 dalam sejarah, berapa banyak dari mereka yang benar-benar mencapai langkah terakhir? Kebanyakan dari mereka semua berakhir sebelum waktunya. Taois bermata 9 berbicara, tidak seperti itu. Meskipun dia tidak mencaci maki Shi Hao, jenis peringatan ini dengan jelas menunjukkan sikapnya, niat membunuhnya tidak tersamarkan. Hal lama, berhentilah mencoba menyombongkan diri dengan usiamu. Apakah kamu merasa mampu bertahan hidup melalui masa muda kamu seistimewa itu? Jika kamu mati pada usia kamu saat ini, maka itu akan lebih memalukan, tidak bisa dianggap mati di usia tua sama sekali. Shi Hao tidak sopan sama sekali, menentang dengan kekerasan yang sama. Tutup mulutmu, kamu berani tidak mematuhi 9 mata yang hebat? Huang, kamu bisa melupakan tentang melarikan diri dari kematian hari ini. Ada anak muda yang berteriak. Kurang ajar, kami akan melihat bagaimana kamu memohon belas kasihan segera, yang hebat akan secara pribadi menekan dan membunuh kamu. Seseorang berkata dengan dingin. Anak-anak asing itu tentu saja kesal. Mereka mengakui bahwa Huang kuat, tetapi dia benar-benar berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada senior terkenal di pihak mereka, ini membuat mereka merasa sangat marah. Sayang sekali orang-orang Gu Clan tidak ada di sini, singa takut yang menelusuri kembali akarnya juga tidak ada di daerah ini. Kalau tidak, mengapa tetua harus mengambil tindakan? Generasi muda sudah cukup untuk dengan mudah membunuhmu. Seseorang berkata dengan dingin. Shi Hao tidak marah sama sekali. Dia berjalan ke depan, sepenuhnya muncul dari hutan, benar-benar tenang ketika dia berkata, kalau begitu, datang saja, tidak perlu sopan. Taois bermata 9 memiliki tetua lain di sisinya, satu dengan rambut emas dan janggut. Dia berbicara, berkata, anak muda ini benar-benar sombong, meskipun aku juga cukup sembrono saat itu, aku tidak pernah berani memandang rendah semua makhluk di bawah langit seperti ini. Anak muda, meskipun kamu tidak sederhana, kamu masih belum mencapai Dao pada akhirnya. Nenek moyang kamu, misalnya, orang-orang kuno di zaman besar terakhir, juga sombong, tetapi semuanya dikalahkan, beberapa dari mereka bahkan melayani kami sebagai pelayan sekarang. Karena kamu sangat kurang ajar, aku tidak keberatan memurnikanmu menjadi pelayan perang untuk digunakan di manorku. Ada 2 ahli hebat di sini. Tetua berjanggut emas berambut emas ini tidak setinggi itu, bisa dikatakan cukup pendek, tetapi auranya mengintimidasi, melepaskan aura berdarah yang kuat. Kata-katanya benar-benar kasar, seolah-olah lonceng emas berdering. Dia menyebutkan orang-orang kuno, pada dasarnya merobek luka lama para kultivator 9 surga. Ini adalah kenyataan yang paling tidak ingin dihadapi oleh orang-orang di Imperial Pass. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan, tangkap dia. Taois bermata 9 berkata dengan dingin, berjalan ke depan. Semua kultivator muda menindaklanjuti, mengelilingi Shi Hao untuk mengepung dan membunuhnya. Senyum Shi Hao seperti bunga yang sedang mekar. Dia hanya kurang ajar itu, mengambil inisiatif untuk bergerak lebih dekat, terus memprovokasi mereka. Dia sebenarnya takut bahwa orang-orang ini akan tetap terlalu tenang, bahwa mereka akan menyebar.
Jika itu terjadi, tidak akan mudah untuk menghapus mereka sepenuhnya. Itu karena apa yang paling dia khawatirkan adalah bahwa Taois 9 mata dan rambut emas dan tetua jenggot terlalu tajam, sehingga mereka mungkin berlari setelah merasakan aura ksatria mayat hidup sebelumnya. Namun, kenyataannya adalah dia terlalu khawatir. Kelompok orang ini tidak memasuki pegunungan terlalu lama, tidak menyadari keberadaan ksatria mayat hidup, jadi mengapa mereka waspada? Dao saudara, aku pikir lebih baik jika kamu membiarkan aku pergi dulu. Aku sudah berjanji bahwa aku akan memperbaiki anak ini menjadi pelayan perang, jadi aku tidak bisa menarik kembali kata-kata aku, bukan? Tetua emas berkata sambil tersenyum, suaranya sangat dingin dan kejam. Itu ide yang tidak terlalu buruk, aku akan menyerahkannya padamu kalau begitu. Taois bermata 9 mengangguk. Hehe, individu generasi yang ganas, Huang, akhirnya akan mati. Sayang sekali, aku tidak pernah bisa melihat anak muda kaisar klan aku secara pribadi mengambil tindakan. Aku ingin melihat momen hebat di mana Huang dengan tangan terbelah dua oleh tangannya. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Dia segera menggunakan Word Within Slavery, lengan bajunya yang besar membentuk dunia yang kabur, menutupi Shi Hao di bawahnya, akan menyedotnya. Bisa dikatakan sebagai langkah yang sangat meremehkan Shi Hao. Dia ingin menangkap Shi Hao hanya dengan mengangkat tangannya. Karena kamu memintaku dengan sangat baik, maka aku akan tinggal. Namun, jangan menyesali ini sekarang. Shi Hao berdiri di sana, tubuhnya lurus sempurna saat dia berdiri di tengah angin kencang. Tiba-tiba, tetua berambut emas terkejut. Itu karena ketika lengan bajunya yang besar mendarat, seberkas cahaya gelap menyerbu. Itu terlalu cepat, lebih tepatnya, seharusnya orang lain yang bergegas ke dunia dalam lengannya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menekan ke bawah, menggunakan kekuatan magis yang besar, berusaha sekuat tenaga untuk menekan dan membunuh pihak lain. Namun, dia segera menderita kerugian, darah memercik keluar. Tangan itu membusuk, dan kemudian seluruh lengannya dicengkeram. Selain itu, dunia dalam lengan runtuh. Kabut hitam meluap, menyebar ke segala arah. Ksatria Andeat mengungkapkan dirinya, meraihnya begitu saja, mengunci tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Alasan utamanya adalah karena dia ceroboh, berpikir bahwa dia bisa menangkap Huang hanya dengan mengangkat tangannya. Dia tidak pernah berharap ksatria mayat hidup gila ini diam-diam mengawasinya. Terlebih lagi, Undead Knight itu terlalu kuat, jadi menangkapnya bukanlah masalah sama sekali. Rambut tetua berambut emas itu segera mengering, tubuh mengerut, daging membusuk, segera sangat menderita. Ini semua terjadi terlalu cepat, mengejutkan semua orang. Mereka awalnya berpikir bahwa Huang akan ditangkap, siapa yang mengira bahwa individu terkenal dari pihak mereka sendiri akan menghadapi bencana. Bukankah kamu ingin aku tinggal di belakang? Tentu, aku berdiri di sini. Melihat bagaimana kamu menderita sekarang, mungkin aku harus membantu membebaskanmu, kata Shi Hao. Dia menggambar inti pedang abadi, mengacungkannya seperti mengupas lobak. Dengan suara fu, kepala tetua berambut emas itu jatuh ke tanah. Roh primordialnya tidak terhapus, ingin melarikan diri. Namun, gelombang energi kematian hitam berkelok-kelok, sehingga tidak bisa melarikan diri. Shi Hao mengayunkan pedang, menembusnya. Semua orang menjadi bodoh, tubuh menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah mereka baru saja melalui mimpi buruk, mereka semua merasa sulit untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Banyak orang bahkan tidak dapat bereaksi. Mundur, itu ksatria mayat hidup. Taois bermata 9 meraung. Namun, itu sudah terlambat. Ksatria mayat hidup telah lama membuat persiapan, menunggu saat ini untuk memberikan serangan ganas. Sayap busuk di belakangnya segera menyebar, mengelilingi tempat ini. Apa yang disebut menyembunyikan langit, menutupi matahari? Saat ini, sayap hitam ini menunjukkan contoh terbaik. Mereka membawa kabut hitam, meluap ke langit, menutupi langit dan bumi. Energi kematian menyebar, menutupi hutan. Penyebaran domain yang kuat, mengunci tempat ini. Semua makhluk berada dalam keadaan menyedihkan, daging mereka membusuk karena korosi atau terkunci di tempatnya, tidak dapat melarikan diri. Taois bermata 9 segera mengambil tindakan, membuka 9 mata vertikal. 9 garis cahaya ilahi melesat seperti surga yang mencapai pelangi, melepaskan aura yang menakjubkan. Dia merobek kabut hitam, membuka sudut segel, ingin membawa semua orang bersamanya dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, ksatria mayat hidup benar-benar terlalu kuat. Tidak peduli seberapa menantang surga Taois bermata 9 itu, yang terkenal selama bertahun-tahun, seorang ahli klan raja yang mapan, dia masih jauh dari tandingannya. Sepasang sayap ksatria undeat mengelilingi cahaya pelangi. Percikan terbang ke segala arah, kabut hitam melonjak. Di bawah suara dangdang, cahaya yang dilepaskan oleh 9 mata dewa semuanya rusak, kemampuan ilahi hancur. Ini terutama terjadi ketika sayap yang membusuk turun, langsung mendekat, menghancurkan tubuh Taois 9 mata. Itu menutupi kepalanya, menutupi 9 mata dewa. Pada saat ini,
Ksatria mayat hidup menggunakan metode kuno khusus untuk menyegel langit dan bumi. Selain Shi Hao, belenggu diterapkan pada semua orang. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa melarikan diri. Ini buruk, senior Taois 9 mata bahkan melepaskan kemampuan ilahi yang begitu kuat, namun pada akhirnya, bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk pergi keluar, dia ditekan. Ada beberapa orang yang menderita rasa sakit dari daging mereka yang membusuk, berteriak kesakitan. Benar-benar tidak masuk akal, aku bahkan tidak merasa telah mencapai apapun. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Itu karena dia bukan orang yang menangkap mereka, melainkan ksatria mayat hidup yang menunjukkan kekuatan, segera menekan semua makhluk ini. Kenapa kalian semua tidak lari? Jika aku melakukan tindakan seperti ini, seperti memotong orang-orangan sawah, apa bedanya? Shi Hao memasang ekspresi enggan. Semua orang sangat marah, benar-benar ingin bersumpah dengan suara keras. Bajingan kecil ini terlalu penuh kebencian. Mereka jatuh karena tipuannya, sekarang berakhir di tangannya, jadi mereka pasti akan menderita bencana. Pada saat yang sama, ada orang lain yang benar-benar ketakutan. Lagi pula, ada seorang ksatria mayat hidup di sini yang benar-benar berdiri bersama dengan Shi Hao. Aku benar-benar orang yang baik hati, aku sedih melihat orang lain menderita. Kalian semua terpengaruh oleh kutukan ksatria undead, sangat kesakitan, kupikir lebih baik jika aku mengirim kalian semua di jalan, membebaskan kalian semua dari penderitaan kalian, kata Shi Hao. Dia berjalan ke depan, mengangkat inti pedang. Rambut halus semua orang berdiri, pada saat yang sama merasa cemberut. Ini bukan pertempuran sama sekali, tidak ada yang menampilkan kultivasi mereka yang benar-benar menakutkan sebelum disegel oleh ksatria mayat hidup. Mereka akan mati begitu saja, sungguh memalukan kematian. Ini terutama terjadi pada Taois bermata 9, yang dikenal sebagai individu yang luar biasa di generasinya, seseorang dengan reputasi yang hebat, namun sekarang, dia akan mati dengan cara yang aneh, ini benar-benar sulit diterima. Kurasa aku akan mulai darimu. Shi Hao berjalan menuju Taois bermata 9. Bajingan kecil, kamu, Taois bermata 9 dipermalukan dan marah, mencaci maki dia. Pada akhirnya, bertindak galak seperti ini hanya membuat dirinya lebih menderita. Serangan Shi Hao benar-benar tidak akurat, memotong berkali-kali, memotong Taois bermata 9 seperti sayuran. Setelah tubuhnya pecah menjadi banyak bagian, barulah dia bisa dianggap terbunuh, roh primordial padam. Semua makhluk muda menggigil ketakutan, pada saat yang sama merasakan kesedihan untuk Taois bermata 9. Pakar agung dari satu generasi benar-benar mati dengan cara yang pengecut, itu benar-benar terlalu memalukan. Kemudian, Shi Hao tidak menahan diri, terus mengacungkan inti pedang. Kepala berjatuhan satu demi satu, berjatuhan dan berguling-guling di tanah, darah di mana-mana. Makhluk-makhluk ini semua terbunuh. Sayangnya, pohon dewa surgawi berlari, dia tidak bisa menangkapnya. Namun, Shi Hao tidak terburu-buru, terus mengikuti jejaknya. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan beberapa kelompok makhluk. Mereka semua terbunuh pada akhirnya, mengubur beberapa kelompok orang. Kurasa Huang mungkin sudah ditangkap sekarang. 5 atau 6 kelompok telah dikirim, dan bahkan ada beberapa orang tua yang mengikuti. Kali ini, dia sudah selesai. Di luar pegunungan, seorang tetua membelai janggutnya, senyum di wajahnya saat dia berkata, "Tolong jangan membunuhnya secara tidak sengaja. Kami sudah setuju untuk menangkapnya hidup-hidup, ini adalah sesuatu yang diinstruksikan oleh anak muda yang hebat dari ras kaisar." Seseorang berkata dengan tenang. Orang-orang klan Gu juga mengatakan ini, mengatakan bahwa mereka ingin batu gandum ini untuk melatih pemuda klan mereka yang tak tertandingi. Kata orang lain. Kabar buruk. Tetua, sesuatu yang buruk terjadi. Seseorang berteriak dari kejauhan, tampak sangat cemas. Apa itu? Mungkinkah kamu secara tidak sengaja setengah melumpuhkan Huang, tidak dapat menangkap dan membawanya kembali dengan benar? Seorang tetua bertanya. Kami bahkan membawa 100 tangga bencana, harta karun tertinggi yang tak tertandingi yang dapat dengan lancar memungkinkan semua orang memasuki gunung pengobatan ilahi. Jangan bilang bahwa mereka masih menemui beberapa masalah di sepanjang jalan? Orang lain bertanya. Tidak, itu bukan salah satu dari itu. Orang yang datang bermandikan keringat, sangat cemas. Bagaimana mungkin dia tidak? Orang-orang yang masuk semuanya mati. Bicaralah perlahan, tidak perlu panik. Tidak apa-apa, bahkan jika kamu secara tidak sengaja membunuh Huang, itu juga bukan masalah besar. Adapun ras kaisar muda yang hebat, aku dapat membantu menjelaskan banyak hal. Seorang tokoh penting dari klan raja berkata. Para tetua semuanya tersenyum, sangat tenang, mengawasi tempat ini bersama beberapa pria paruh baya lainnya. Tak satu pun dari mereka yang bingung, karena tokoh-tokoh terkemuka yang diam-diam datang terlalu kuat. Haha, jangan terburu-buru, beritahu kami perlahan, itu tidak seperti langit yang runtuh. Apa itu? Kami akan bertanggung jawab, seorang tetua dengan 3 kepala berkata sambil tersenyum. Hebat, ekspresi utusan itu cemberut, berlutut. Beritahu kami, ada apa sebenarnya?
Itu hanya Huang yang sepele, setiap kultivator self-release realm dapat menangkap dan membunuhnya. Apa yang kalian lakukan padanya? Pria paruh baya lainnya berkata sambil tersenyum, tenang dan tenang, jelas tidak khawatir. Orang-orang yang masuk ke dalam semuanya telah musnah, yang hebat semuanya mati. Suara makhluk yang sedang berlutut di tanah itu bergetar. Ketika kata-kata ini dibunyikan, gunung-gunung menjadi sunyi, tanpa semua suara. Semua senyum membeku, waktu seolah berhenti, membeku di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar agak sulit diterima, terutama ketika para tetua ini sangat tenang dan santai sebelumnya. Sekarang, wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan, ini terlalu memalukan. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang tua itu semua mati setelah masuk? Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Huang? Tetua berkepala 3 itu bertanya dengan ekspresi mendung. Di bahu kirinya ada kepala domba, keemasan dan berkilauan, bahkan tanduknya keemasan. Pusatnya adalah kepala Huan emas, juga tidak biasa. Di bahu kanan ada seekor burung peng besar, tatapannya tajam. Aku tidak melihat Huang, aku hanya melihat sisa-sisa, semuanya sekarat dengan menyedihkan, darah mereka hitam pekat, mewarnai hutan pegunungan. Bahkan daging dan tulang mereka busuk. Utusan itu berkata dengan suara gemetar. Adegan itu terlalu menakutkan, terlepas dari apakah itu kultivator generasi muda atau ahli yang lebih tua, mereka semua menemui tujuan yang sama, menjadi tulang busuk. Siapa yang melakukan ini? Jangan bilang bahwa seorang ahli kuat Imperial Pass menyusup ke pegunungan pengobatan ilahi tanpa mengejutkan kita? Ini sepertinya tidak terlalu mungkin. Tetua berkepala 3 berkata dengan suara dingin. Itu adalah varian dari ras raja berkepala 3. Darahnya berwarna emas, 3 kepala berbeda dari yang lain di klannya, makhluk ini sangat terkenal. Masuk ke gunung, monster yang ditutupi sisik perak berjalan dari belakang, penampilannya mirip dengan terenggiling. Namun, masih ada beberapa perbedaan, misalnya, ada tanduk naga perak di kepalanya, di punggungnya 8 sayap perak. Sesuatu yang besar terjadi. Itu pasti seorang ksatria mayat hidup yang dikejutkan oleh seseorang, yang muncul dari bumi. Kita harus memasuki gunung dan memberikan bantuan. Cepat dan bawa tangga 100 bencana. Raja berkepala 3 berkata. Mereka sampai pada kesimpulan ini dari kondisi mayat. Ada kemungkinan besar hal ini dilakukan oleh para ksatria undead. Namun, mereka tidak terlalu mengasosiasikan keduanya, tidak percaya bahwa ksatria mayat hidup ada di pihak Shi Hao. Itu karena jenis makhluk bawah tanah ini biasanya tidak berjalan bersama dengan manusia. Jika memang ada seorang ksatria undead yang merajalela, kita mungkin belum tentu bisa menghentikannya. Tetua klan raja lainnya berkata dengan suara cekung. Mereka sangat kuat, tetapi pada akhirnya mereka tetap bukan makhluk tertinggi. Bahkan jika mereka lebih kuat dari kultivator alam rilis diri lainnya, masih ada batasan untuk ini. Tapi kita tidak punya pilihan selain masuk, kita tidak punya pilihan. Anak muda yang hebat itu sudah memasuki pegunungan. Ekspresi makhluk mirip terenggiling bersisik perak itu serius. Ini adalah sesuatu yang besar, seorang klan kaisar muda yang hebat masuk, jadi mereka tidak bisa kehilangan dia. Mereka harus pergi dan memberikan bantuan. Itu karena ksatria mayat hidup terlalu berbahaya. Bahkan jika orang hebat itu memiliki harta karun kuno asing dan hal-hal lain, dia mungkin belum tentu bisa melarikan diri tanpa cedera. Ada kemungkinan dia berada dalam bahaya besar. Kita harus masuk, mungkin bumi pemakaman telah terbelah. Jika itu terjadi, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki pemuda ras kaisar, itu tetap tidak akan efektif. Begitu bumi pemakaman terhubung ke permukaan, itu tidak akan terbayangkan. Jelas bahwa mereka terlalu banyak berpikir, terlalu khawatir, takut akan ada bencana. Cepat dan laporkan kepada leluhur tua itu. Raja berkepala 3 berkata dengan dingin, memberi perintah kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka semua adalah kultivator hebat self-release realm, jadi leluhur lama yang mereka bicarakan jelas merupakan makhluk tertinggi. Sebenarnya ada banyak dari mereka yang datang, orang bisa melihat seberapa dalam rencana mereka. Itu karena keberadaan abadi tidak bisa menyeberangi Heaven Abyss, tidak bisa menyeberang. Individu level Supreme Being sudah menjadi yang paling kuat di Desolate Border. Kali ini, memang ada individu di level ini yang datang secara pribadi. Namun, tidak satupun dari mereka ada di sini, malah bersembunyi di tempat penting lainnya, melindungi beberapa lokasi penting. Di setiap tempat adalah inti formasi yang mereka awasi dan kendalikan secara pribadi. Begitu mereka diaktifkan, efeknya tidak akan terbayangkan. Tanpa ragu, ini disiapkan untuk level tertinggi Imperial Pass. Jika mereka bergegas, maka mereka akan benar-benar musnah, menghilangkan masalah di masa depan. Kenyataannya, terhadap tindakan orang-orang tua ini, untuk berbaring di sana untuk menyergap, itu adalah sesuatu yang tidak disetujui oleh beberapa pihak asing. Ada beberapa makhluk yang menentang hal ini. Itu karena mereka merasa sama sekali tidak perlu, bahwa mereka benar-benar membuat keributan besar dari ketiadaan. Menurut pendapat beberapa makhluk, meskipun Huang adalah seorang jenius, bakatnya luar biasa,
itu tidak sampai pada titik di mana ia bisa menggerakkan awan, mengejutkan tingkat yang lebih tinggi. Mereka tidak berpikir penyergapan jenis ini akan berguna, tidak dapat menangkap apa yang disebut ikan besar. Namun, ada beberapa makhluk yang bertahan dengan ide ini, merasa bahwa itu memiliki peluang besar untuk berhasil. Terlebih lagi, begitu itu terjadi, Imperial Pass akan dengan cepat menurun, kehilangan individu paling kuat yang menjadi tulang punggung. Lebih jauh lagi, jika mereka mampu menyingkirkan individu terkuat Imperial Pass dalam satu gerakan, ini akan menjadi pukulan fatal. Itu akan menjatuhkan moral mereka secara ekstrim. Sejauh mana pada saat itu, selama keberadaan abadi mengeluarkan dekrit untuk mendaftar tentara pemberontak, kemungkinan besar akan ada keluarga umur panjang yang akan membelot, membuka kota kuno yang tak tertembus itu, menyambut mereka. Setelah ini terjadi, mungkin ada hasil yang mengejutkan. Sementara itu, semua ini didasarkan pada penilaian penting. Seseorang dari Imperial Pass sebelumnya telah melewati Desolate Border, menuju ke sisi lain dengan niat baik, membocorkan informasi di sana, menawarkan beberapa berita penting. Orang itu tidak hanya memberitahu mereka bahwa Huang berada di pegunungan pengobatan ilahi, dia juga menekankan bahwa ini adalah seseorang yang dianggap sangat penting oleh Meng Tianzheng, bersedia mengambil risiko untuknya. Begitu Tetua Agung Meng Tianzheng meyakinkan makhluk tertinggi lainnya, bahkan jika itu hanya satu atau dua makhluk tak tertandingi yang berangkat bersama, itu masih akan menjadi peluang besar. Semuanya akan musnah dalam sekali jalan. Dapat dikatakan bahwa makhluk yang berasal dari Imperial Pass memiliki pemahaman yang kuat pada Meng Tianzheng, Huang, dan lainnya, memberikan sekelompok Raja Iblis berdarah besi asing informasi penting untuk dipertimbangkan. Faksi garis keras pihak asing ingin membuat langkah besar. Setelah berhasil, mereka dapat menjatuhkan Imperial Pass dalam satu gerakan, banyak keluarga kemungkinan besar akan langsung menyerah, membuka kota untuk menyambut mereka. Setelah memberikan perintah untuk mengirim informasi kepada makhluk tertinggi, Raja berkepala 3 dan yang lainnya berangkat, menggunakan harta karun 100 tangga bencana tertinggi untuk mencapai kedalaman pegunungan, melewati pohon kuno darah besi dan bahaya lainnya. Terlepas dari apakah itu untuk Shihao atau Imperial Pass, ini adalah krisis besar. Seseorang membocorkan rahasia dari Imperial Pass, masalah ini sangat serius. Jika mereka tidak bisa mengungkap orang ini, maka itu akan selalu menjadi bayangan di hati mereka, sulit bagi mereka untuk merasa nyaman. Satu-satunya hal yang mencegah mereka dari terlalu ketakutan adalah jika seseorang ingin memasuki Imperial Pass, mereka harus masuk melalui inti formasi. Ada pembatasan besar di sana, jadi sampai sekarang, tidak ada kecelakaan yang pernah terjadi. Imperial Pass seperti makhluk hidup raksasa, mampu memeriksa semua jenis informasi mengenai garis keturunan individu dan informasi lainnya. Selain itu, selalu hanya orang yang meninggalkan Imperial Pass yang bisa kembali. Jika tidak, maka mereka tidak diizinkan masuk ke dalam Pass. Meskipun anak-anak muda itu tidak kembali, aku tidak percaya bahwa merekalah yang membocorkan rahasia. Ini hanya kebetulan. Beberapa orang sedang mendiskusikan berbagai hal. Selain itu, bukan hanya beberapa, ada lebih dari 100.000 individu. Kali ini, mereka mengadakan pertemuan besar justru untuk meminta berbagai klan menyelidiki klan mereka sendiri, mencari tahu makhluk-makhluk yang memiliki motif tersembunyi. Dari perspektif tertentu, pihak asing mengizinkan Imperial Pass untuk mengetahui bahwa ada seseorang yang membocorkan rahasia. Hal ini adalah jenis kesuksesan dan pengembalian itu sendiri. Paling tidak, itu membuat setiap klan gelisah, saling memandang dengan mata curiga, mulai menyelidiki orang-orang mereka sendiri. Jika jenis kecurigaan ini dieksploitasi atau dipandu di masa depan entah bagaimana, itu mungkin menghasilkan hasil yang bagus. Aku merasa itu pasti Huang, dialah yang membocorkan informasi. Kalau tidak, mengapa dia berani memasuki pegunungan pengobatan ilahi sendirian? Dia mengadakan pertemuan dengan pihak lain. Benar, kami sudah menyelidiki dan menemukan bahwa ada makhluk asing berkeliaran. Jika bukan Huang yang membocorkan informasi, dia pasti sudah mati sejak lama. Tidak mungkin dia masih hidup. Ada orang-orang yang berteriak, menuntut agar Huang dihukum berat, melampirkan kejahatan yang tak termaafkan padanya. Jelas bahwa makhluk yang berteriak berisik ini adalah semua orang yang mengikuti keluarga Wang dan keluarga Jin. Dua keluarga besar umur panjang tidak akur dengan Huang, berbagi dendam yang besar. Pengikut ini mulai melempar batu sementara pihak lain sudah turun. Tahan semua geng bajingan Huang, interogasi mereka dulu. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk. Ada beberapa yang, demi menjilat dua keluarga besar, benar-benar habis-habisan. Itu karena baru-baru ini, kedua klan berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin orang ke pihak mereka. Mungkin ada manfaat besar yang bisa didapat. Orang-orang ini memang takut pada Meng Tianzheng, tetapi mereka bahkan lebih takut pada Wang Abadi dan Jin Taijun yang bergandengan tangan. Menurut pendapat mereka, dua makhluk yang tak tertandingi pasti lebih kuat dari satu makhluk tertinggi. Tutup mulutmu! Di atas istana tembaga, seorang pria paruh baya berteriak,
matanya dingin saat menyapu mereka, membuat mereka ngeri. Hah? Pada saat yang sama, mereka terkejut. Bukankah itu salah satu dari 9 naga keluarga Wang? Kepalanya ditutupi rambut abu-abu, sosoknya tinggi dan besar, matanya bersinar seperti lampu emas. Para pengikut ini sangat terkejut, pada saat yang sama menggigil dalam hati. Gunakan otakmu. Huang membunuh raja-raja muda asing, membangun dendam besar, apakah seseorang akan menyukai cacatnya? Tepat pada saat ini, seorang wanita tua juga angkat bicara, ekspresinya tertunduk. Matanya bahkan lebih menakutkan, menusuk seperti anak panah, hampir membuat tubuh seseorang pecah. Ketika seseorang tersapu oleh tatapannya, tubuh mereka akan terbuka, darah mengalir keluar. Seluruh tubuh wanita ini terbungkus dalam energi kacau, sangat kuat. Semua orang menggigil dalam hati. Ini adalah salah satu putri Jin Taijun, kekuatannya luar biasa. Hari ini, dia juga muncul di Istana Tembaga, membuat semua orang ketakutan. Para pengikut ini terkejut dan ketakutan, sekaligus sedikit bingung. Meskipun mereka tahu bahwa tidak mungkin Huang akan membelot, jadi bagaimana jika mereka berbicara sedikit omong kosong? Bukankah ini yang ingin dilihat kedua keluarga? Orang-orang ini merasa malu, tidak mengharapkan sanjungan mereka berakhir dengan merugikan mereka. Kedua klan tampaknya tidak merasakan rasa terima kasih. Huang masih anak-anak, dia tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi situasi yang lebih besar, tetapi dia masih layak diselamatkan, karena bakatnya benar-benar luar biasa, dengan potensi tak terbatas untuk digali. Tepat pada saat ini, seorang tetua berbicara dengan cara yang sangat ramah. Tetua ini memiliki ekspresi ramah, suaranya tenang, menyarankan mereka untuk menyelamatkan Huang, bahwa mereka tidak dapat meninggalkannya di pegunungan pengobatan ilahi. Orang-orang yang baru saja melemparkan lumpur ke Huang, mengatakan bahwa dia membocorkan informasi tercengang, karena mereka mengenali tetua ini. Dia berasal dari klan surgawi. Bukankah mereka sebelumnya mendengar bahwa klan ini memiliki dendam dengan Huang? Menjadi muda benar-benar hebat, mewakili vitalitas dan harapan. Huang adalah seseorang dengan potensi besar, kita tidak boleh melihatnya mati seperti ini. Kalau tidak, itu akan menjadi jenis kerugian yang luar biasa. Celestial tua menghela nafas, apalagi secara langsung menyatakan bahwa di masa lalu, Celestial Clan mengecewakan Shi Hao, ada beberapa konflik sebelumnya. Namun, sekarang dia dalam kesulitan, mereka harus menawarkan bantuan. Ini membuat beberapa orang mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah orang tua ini berbicara dengan tulus, atau apakah dia pamer, dengan sengaja mencoba untuk mendapatkan sisi baik seseorang? Huang melebih-lebihkan dirinya sendiri, dengan terburu-buru memasuki pegunungan pengobatan ilahi, tidak tahu kapan harus mundur. Sekarang dia dalam keadaan ini, siapa yang bisa disalahkan untuk ini? Ada beberapa ahli yang mengikuti keluarga Wang yang melangkah keluar, berbicara seperti ini, mencoba menghentikan ini. Baru saja, justru orang-orang dari kelompoknya yang memercikkan air kotor, dan akhirnya dicaci maki. Sekarang, mereka merasa seperti selama mereka tidak lagi menyerang Huang, mencoba untuk menghentikan ini, mencegah orang menyelamatkannya seharusnya tidak disalahkan. Ini adalah kesalahannya sendiri, mengapa para elit Imperial Pass kita harus menyelamatkannya? Ini tidak adil bagi yang lain. Mungkinkah nyawa orang lain bukan nyawa? Satu makhluk berbicara dengan cara yang benar sendiri. Namun, apa yang tidak terduga adalah bahwa ini bekerja melawan mereka lagi. Di Istana Tembaga, di atas sajadah, mata pria paruh baya dengan kepala beruban itu memancarkan cahaya ilahi. Mulut dan hidung melepaskan garis-garis energi kacau. Dia dengan dingin menyapu matanya ke arah mereka. Ini adalah salah satu dari 9 naga keluarga Wang, kekuatannya dalam dan tak terukur. Hanya ada beberapa orang di Imperial Pass seperti Great Elder yang bisa menekannya. Kalian semua, tutup mulutmu. Sebelum situasi yang lebih besar, kalian semua selalu membuat rencana seperti ini, mencoba melakukan sesuatu. Kalian semua harus dihukum. Inilah yang dikatakan langsung oleh naga kelima keluarga Wang. Sosoknya besar dan tinggi, meskipun dia duduk, dia masih 1 atau 2 kepala lebih tinggi dari yang lain. Sosoknya tegap, energi darah melonjak seperti naga biadab berbentuk manusia. Orang yang baru saja berbicara segera memuntahkan seteguk besar darah, terhuyung mundur. Mereka sedikit panik, berbicara hal yang salah lagi dan lagi, menimbulkan ketidakpuasan naga kelima keluarga Wang. Mereka tidak pernah berharap keluarga Wang benar-benar memihak Huang kali ini. Orang-orang ini berkonflik di dalam, merasa seperti keluarga Wang hanya bermain-main, belum tentu benar-benar ingin menyelamatkan Huang. Namun, mereka masih tidak berani mengungkapkan pendapat mereka dengan gegabah lagi. Kalau begitu mari kita bahas sedikit, jenis bantuan apa yang paling efektif. Yang terbaik adalah jika kita tidak kehilangan anggota elit Imperial Pass kita juga. Wanita tua keluarga Jin angkat bicara. Menurut pendapat aku, kita harus bertemu langsung dengan beberapa makhluk tertinggi di altar leluhur, meminta mereka untuk keluar dari pengasingan. Mereka pasti bisa dengan cepat menyelamatkan Huang. Seseorang berkata seperti ini. Tepat pada saat ini, di luar Istana Tembaga, banyak orang bangkit,
membungkuk hormat. Itu karena ada seberkas cahaya keemasan yang memanjang dari altar leluhur, mengarah ke sini. Seorang tetua muncul, melintasi puluhan ribu li, langsung turun ke sini. Justru Meng Tianzheng. Kami memberi hormat kepada senior. Semua orang bangkit, tidak ada yang berani bertindak kasar di sini. Tetua Agung Meng Tianzheng menarik kembali semua auranya, menjadi seperti tetua biasa. Dia melangkah dari jalan emas besar, memasuki istana Tembaga Agung. Senior, kami sedang mendiskusikan bagaimana cara menyelamatkan Huang. Wanita tua keluarga Jin bangkit, menjelaskan seperti ini. Bahkan 5 naga keluarga Wang, meskipun mereka memiliki permusuhan yang mendalam terhadap tetua agung, saat ini, mereka masih berdiri dengan hormat, tidak bertindak terlalu kasar. Kalian semua harus melanjutkan. Tetua agung duduk, meminta mereka melanjutkan diskusi mereka. Kemudian, dia mengerutkan kening, ekspresinya menjadi serius, tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu karena setelah berita tentang peristiwa pegunungan pengobatan ilahi berlalu, Meng Tianzheng benar-benar menjadi khawatir untuk Shi Hao. Keberadaan Shi Hao sebenarnya bocor, karena para ahli asing pergi untuk memburunya. Ini sangat mengerikan. Senior, aku merasa kita harus segera menyelamatkan Huang, apa pendapat dirimu yang terhormat? Seseorang bertanya. Tetua Agung menghela nafas. Matanya tiba-tiba terbuka, tatapannya mengintimidasi. Dia menyapu mata semua orang, mengangguk dan berkata, aku pribadi akan berangkat. Siapa yang menyiramkan air kotor ke saudaraku? Kalian semua bertindak benar sendiri, mengatakan apa Shi Hao adalah orang yang membocorkan informasi, membelot ke sisi lain, menurut pendapat aku, sepertinya otak kamu ditendang oleh naga keluarga Wang. Tepat pada saat ini, gangguan bisa terdengar dari istana Tembaga. Fatih Cao bergegas, selain ini, ada kelinci giok, Chang Gongyan dan yang lainnya. Biasanya, anak muda tidak memiliki hak untuk memasuki istana Tembaga ini, tetapi hari ini, pengecualian dibuat, mereka diizinkan masuk. Itu karena sebelumnya, ada orang yang melemparkan lumpur ke Shi Hao, mengatakan bahwa Shi Hao mungkin telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, perlu menyelidiki teman-temannya, untuk membawa mereka ke sini untuk diinterogasi. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Lemak ini benar-benar berani mengatakan apa-apa. Ungkapan otak yang ditendang oleh keledai berakhir dengan otak yang ditendang oleh naga keluarga Wang, itu benar-benar agak berani. Apakah tidak ada yang akan menyelamatkan Shi Hao? Aku akan pergi bertanya pada tuanku, minta dia meninggalkan izin. Aku menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat diselamatkan. Fatih Cao membuat keributan. Tuannya sangat misterius, selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang tahu tentang dia. Namun, mereka yang tahu sedikit semuanya merasakan ketakutan yang menahan, karena monster tua itu terlalu menakutkan, mampu meramalkan banyak rahasia. Sebagai contoh, Fatih Cao sebelumnya mengatakan bahwa dia akan dikuburkan, bahwa dia ditakdirkan untuk muncul kembali di dunia ini setelah bertahun-tahun berlalu, apalagi mencapai keabadian. Inilah yang diramalkan tuannya. Bodoh-bodoh, untuk apa kamu membuat keributan di sini? Berangkat. Di atas sajadah, naga kelima keluarga Wang angkat bicara, suaranya bergema di seluruh istana Tembaga seperti guntur. Kekuatannya dalam dan tak terukur, hanya teriakan singkat yang cukup untuk membuat tubuh Cao Yusheng hancur berantakan, meledak di sini. Saat ini, meskipun naga kelima tidak memberikan pukulan fatal, itu masih cukup untuk membuat Fatih Cao batuk darah, terbang keluar dari kuali Tembaga. Namun, tepat pada saat ini, Putri Jin Taijun, wanita tua itu tiba-tiba mengulurkan tangan. Lengan bajunya bergerak, memutuskan gelombang suara naga kelima, melindungi Cao Yusheng. Tetua Agung Meng Tianzheng memandang naga kelima dengan dingin, tatapannya dipenuhi dengan energi dingin, segera membuat kulit kepala naga kelima mati rasa. Meskipun dia sombong, sangat kuat, ketika berhadapan dengan Tetua Agung, dia masih kurang percaya diri, tubuhnya menggigil. Kirim salam aku kepada tuanmu di tempat aku. Tetua Agung berbalik, berbicara dengan ramah kepada Fatih Cao. Hanya kalimat ini saja yang membuat ekspresi semua orang berubah, tidak ada yang berani berbicara menentang Cao Yusheng lagi. Bahkan naga kelima pun terkejut. Status seperti apa yang dimiliki Tetua Agung? Dia benar-benar bersikap sopan kepada si kecil gendut, teman lama dengan tuannya. Semua orang tahu bahwa asal-usul Tuan Fatih Cao sangat hebat. Senior, cepat dan selamatkan Shi Hao. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya, kelinci giok mendesak. Itu karena menurut pendapat mereka, jika mereka terlambat selangkah, situasi Shi Hao akan menjadi berkali-kali lebih buruk. Sampai-sampai ada beberapa yang curiga bahwa Huang kemungkinan besar sudah meninggal. Senior, haruskah kita pergi ke altar leluhur dan mengundang beberapa makhluk tertinggi lainnya? Putri Jin Taijun bertanya. Naga kelima keluarga Wang tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Tetua Agung. Dia secara paksa dikirim ke Desolate Border, dendam di antara mereka terlalu dalam. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri, kata Tetua Agung. Senior, itu terlalu berbahaya? Jika kamu pergi sendirian,
Itu bukan tempat yang bagus, pegunungan pengobatan ilahi dapat dianggap sebagai tempat yang sangat jahat. Seseorang berkata, aku belum pernah bertarung dalam pertempuran yang sebenarnya selama bertahun-tahun, senjata aku belum berkarat. Hari ini, aku akan keluar sebentar, kata Tetua Agung. Senior, kamu harus membuat persiapan yang cukup, yang terbaik adalah jika kamu meminta bantuan dari 1 atau 2 makhluk tertinggi. Seseorang menyarankan, Huang dapat dianggap sebagai muridku. Jika dia mengalami kesulitan, maka aku yang akan berangkat. Jika orang lain di Imperial Pass menderita kerugian karena dia, aku tidak akan merasa nyaman. Tetua Agung menjawab dengan tenang. Segera setelah itu, Tetua Agung meninggalkan Istana Tembaga. Tulang-tulang di dalam tubuhnya mengeluarkan suara FIFA, gelombang aura menakutkan menutupi langit dan bumi, mengguncang semua Imperial Pass. Orang harus memahami bahwa Imperial Pass tidak ada habisnya, dinding menumpuk melalui sisa-sisa bintang. Itu pada skala yang tak terbayangkan. Namun, saat ini, semua orang di kota merasakan gelombang tekanan, seolah-olah seluruh dunia gemetar. Sementara itu, ini masih merupakan hasil dari Great Elder yang tidak sepenuhnya meletus. Dia hanya membiarkan darah tertingginya bangkit kembali, mengangkat dirinya ke kondisi puncaknya. Suara gemuruh yang hebat terdengar lagi, berasal dari sosok Tetua Agung Meng Tianzheng. Ini adalah gelombang darah makhluk tertinggi, semua pengekangan dilepaskan keluar. Itu bahkan lebih besar dari guntur, lebih ganas dari semburan gunung. Itu tidak terbayangkan.